Sedangkan barang kudus itu di tengah-tengah kaumnya Yesus itu seperti kaki dian, kemudian sinagoge, kemudian 2 loh batu, dan seterusnya. Di Kristen tak ada itu. Tidak ada kemudian barang-barang kudus di Kristen. Sedangkan kalau berbicara mengenai barang kudus, bagi orang-orang tertentu itu tidak akan pernah bisa mereka miliki. Karena melihat kemudian Roh Kudus itu sama halnya cari mati. Karena ada barang kudusnya orang Yahudi itu yang tidak bisa kemudian dilihat oleh suku lain atau bangsa lain. Kapan mereka melihatnya maka mereka akan mati. Dan barang kudus yang dimaksud itu betul-betul barang. Bukan majas itu. Itu betul-betul barang. Barang kudus yang tersimpan di bait suci. Itu tidak boleh diberikan kepada orang Kristen. Makanya di dalam rumah ibadahnya orang Kristen bukan barang kudus yang ada. Justru barang-barang yang dikutuk oleh Elohim. Seperti salib, patung. Itu barang-barang dikutuk. Bukan barang-barang yang kudus. Kemudian mutiara yang dimaksud Yesus itu adalah ilmu pengetahuan. Kecerdasan tentang Tuhan. Sedangkan Kristen ini tidak diberikan kecerdasan tentang Tuhan. Saya kira begitu, silakan. Oke. Terima kasih Bang Juma. Selamat, ini baru kita ketemu di sini Bang Juma. Iya. Oke, baik. Terima kasih buat penjelasannya ya. Nah, ada suatu harta yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh Yesus Kristus ya. Bahwa engkau tidak menyembah Bapa lagi, menyembah Tuhan di Yerusalem atau di gunung. Saatnya tiba, kata Kristus. Saatnya tiba. Engkau bukan menyembah lagi di Yerusalem. Jadi sudah tidak diprioritaskan tentang Yerusalem sesudah kedatangan Kristus. Saatnya tiba katanya. Bahwa engkau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi tidak terikat dengan bait suci. Tetapi bait suci yang dimaksud adalah lagi yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di mana ada Kristus, disitulah dikatakan bahwa Kristus itu adalah baitnya Elohim. Yerusalem baru itu Kristus. Tubuh Kristus itu adalah sebagai baitnya Elohim. Sebab ada di Yohanes 2 ayat 29 sampai 21 di situ mengatakan bahwa rombat bait Elohim ini akan kubangun dalam 3 hari. Nah, artinya tubuh Kristus itu adalah baitnya Elohim. Maka kedua-duanya, makanya disebut kalau penyembahan dalam kekristenan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran harus menyertakan nama Yesus dan Kristus. Karena Kristus itu sebagai tubuh jasmani yang hidup sebagai baitnya Elohim ya, karena ia tidak berkenan dengan bait suci yang dibuat tangan manusia lagi ya, tetapi bait yang sebenarnya adalah tubuh Kristus ya. Dari situ kita tahu. Jadi barang siapa yang tidak disertakan Yesus Kristus, maka mereka tidak menjadi bagian di dalam. Makanya dikatakan dibaptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah perjanjian yang baru. Nah, kalau melihat tentang penyaliban, ketika ia menyatakan sesuatu, waktu ia mau diserahkan, waktu ditangkap, dan ia mengatakan tentang darah dan dagingnya gitu. Ya, menjadikan sebuah peringatan akan dia ya. Ini roti ya, ini daging darahnya yang harus diperingati tentang kematiannya. Nah, itu harus sejalan semua, bahwa baptisan itu memang benar-benar penyaliban itu, pencurahan darah itu memang benar-benar ada, sudah dinubuatkan sebelumnya. Ya, bahwa inilah sebagai peringatan darah dan dagingku katanya ya, yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Jadi kalau kita menolak itu, menolak perkataannya sudah dinubuatkan sebelumnya, itu penyesat ya, ya. Dia sudah menubuat, orang pun menolak tentang penyalibannya, penyesat, karena Kristus sendiri sudah menyatakan sebelumnya ya, bahwa inilah perjanjian baru akan darahku ya, perjanjian baru akan darahku ya. Dia mengatakan di situ bahwa menjadikanlah sebagai peringatan akan aku ya, waktu dia merayakan perjamuan kudus itu. Jadi memang betul ada penyaliban, tentang ada pencurahan darahnya gitu.
Jadi kalau Bang Juma bukan karena disalib, dia tidak ada disalib, dia sudah sebelum dia ditangkap sudah dinyatakan akan pencurahan darahnya itu harus digenapi begitu. Gitu Bang Juma. Ya, simpel dari saya Bang, apakah Yesus memberikan barang-barang kudus kepada orang Roma dan Yunani? Jika kalau kita hanya berpatok pada satu ayat saja, maka kita akan sesat tentang itu. Nah, ketika di Yohanes 28 ayat 19 menyatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, karena itu ada penolakan dari bangsa Israel tentang keselamatan bagi mereka, makalah dibuatlah bangsa-bangsa lain itu menjadi bagian dari perjanjian baru itu bagi mereka yang percaya akan Kristus. Yang tidak percaya tidak menjadi bagian dari bangsa-bangsa lain itu yang menjadi bagian dari Israel. Apakah Yesus memberikan barang-barang kudus kepada Romawi dan Yunani? Tidak. Barang kudus Izin dulu apa Bang yang ya. dimaksud? Kandito, Barang kudus apa yang Assalamualaikum dimaksud? bukan. Kandito. Apakah tabut perjanjian yang dimaksud? Kandito. Monitor. Ya, lanjut. Ya. Tidak, tadi doubling Bang. Assalamualaikum. Lanjut. Apakah Yesus memberikan barang-barang kudus kepada Roma dan Yunani? Itu dulu selesaikan. Ngarang cerita itu gampang. Kalau mau film India juga bisa. Pijakan awal dulu Bang, pijakan awal. Yesus berpesan jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing. Pertanyaannya, apakah Yesus memberikan barang-barang kudus kepada Roma dan Yunani? Itu dulu. Ya, coba dinyatakan dulu barang-barang kudus itu yang dimaksud adalah firman-firman Elohim ya. Firman-firman Elohim ya, barang kudus ya. Nah, apakah Yesus memberikan kepada Roma Yunani? Ya, dia sudah mengatakan di Matius 28 bahwa kepada bangsa lain. Saya ulang lagi. Dia menyuruh murid-muridnya pergilah dan jadi itu sesudah penolakan kan, sebelum ia ditangkap atau sebelum dia menjalani penyaliban, ada dia mengatakan demikian. Tetapi sesudah mau naik waktu dia naik ke surga, dia menyatakan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dari situlah akan diberikan. Boleh saya cari di mana saya bisa temukan bahwa yang keluar dari kubur itu mengaku kalau dia Yesus, Bang? Ya, silakan. Enggak, saya bertanya sama abang ini. Adakah oknum itu mengaku aku Yesus? Keluar dari kubur? Ya, boleh. Karena ya, di mana tertulis? Di Alkitab boleh. Di mana tertulis, Bang, bahwa dia mengaku aku Yesus? Di mana itu? Ya, dia mengaku kepada Paulus, saya dengar. Ayatnya kepada Paulus. Yes. Yang saya tanya Yesusnya, Bang. Adakah Yesus memberikan barang-barang kudus kepada Roma dan Yunani? Karena yang berkata jangan kau berikan mutiara, jangan kau berikan kemudian barang kudus kepada anjing dan babi, itu kan Yesus. Anda membawa narasi Matius 28. Nah, saya tanya, apakah itu Yesus? Apakah ada pengakuannya aku Yesus? Iya betul, karena dia sudah menampakkan diri kepada muridnya mengatakan bahwa lihatlah tangan dan lambungku, karena hantu tidak memiliki daging seperti yang ada padaku. Lihat. Apakah dia mengaku Yesus, Bang? Betul, bahwa di mana dalilnya dia mengaku Yesus? Waduh, inilah dia. Inilah dia yang selalu Bang Juma ini tidak mengerti kan. Nah, dia rabalah, lalu siapa yang disalib selain dia? Itu diraba ya kan? Karena orang-orang di situ menganggapnya hantu. Iya. Nah, iya, dia tidak dianggap Yesus, Bang. Dia dianggap hantu. Jadi dia sudah berkata beginilah. Apa dia bilang? Thomas, jangan lagi tidak percaya, lihatlah dan rabalah. Berbahagialah mereka yang percaya tetapi tidak melihat, tanpa melihat gitu. Nah, itu iya, Thomas melihat dia. Rabalah. Maksud saya dan peganglah, rabalah. Maksud saya bukti bahwa dia itu Yesus, dia mengaku Yesus itu di mana, Bangku? Ya, ketika dia mengatakan lihatlah tanganku dan kakiku yang sudah dipakai. Iya, aku bukan hantu.
Ya, karena Lihatlah. mereka bingung Bang Juma, karena mereka melihat dia bingung gitu ya. Jadi mereka tidak percaya gitu kan. Jadi katanya berbahagialah kamu yang percaya tanpa melihat gitu katanya. Lihatlah tangan dan kakiku. Itu bukti-buktinya bahwa memang dia yang bangkit itu, ada bukti. Apa buktinya bahwa itu Yesus, Bang? Apa buktinya Iya, bahwa itu Yesus? bukti bahwa apa yang telah pernah dikatakannya bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah, Oh, itu tidak bukti-bukti pernah bahwa Yesus sampaikan. Itu Yesus tidak pernah sampaikan kepada angkatan benar. Itu dia sampaikan kepada angkatan jahat. Ya, sudah didengar oleh murid-muridnya. Makanya murid-muridnya tidak percaya. Ah. Makanya mereka menganggapnya setan, hantu, pneuma. Iya, justru itu makanya dia menunjukkan bahwa tangan dan kakiku. Ya, Lihatlah, inilah aku, kasihlah aku ikan goreng kan? itu hal-hal lain nanti itu. Oh, enggak, Lihatlah dia bahwa ingin membuktikan kalau dia ini bukan hantu. bahwa padaku benar-benar ada daging gitu katanya. Ya, Iya, bukan hantu. Iya. Bukan hantu, aku ini bukan hantu. Iya. Nggak usah kau takut, saya ini bukan hantu. Lalu diperintahkan orang-orang itu pergilah ke seluruh bangsa kan? Jadikan Nah. seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini siapa ini? Ya, sudah beberapa hari dulu tadi. Jadi buktinya dia kan terangkat ke surga dengan awan-awan kan gitu, ya. Dengan awan-awan diketahui oleh beberapa ratus orang, murid-muridnya juga, orang-orang Nah, itu Nah. kalau yang itu memang betul dia terangkat ke surga, ya itu memang betul. Iya, tapi dengan mata telanjang mereka melihatnya kan? Ya itu menurut kesaksian-kesaksian kan begitu. Nah sekarang Iya, permasalahannya, Iya. adakah Yesus memberikan mutiara kepada babi? Kan itu poinnya. Itu jangan kita berpatokan dengan ayat 1 karena itu sebelum ia disiksa. Itu jangan berpatokan di sana, Pak. Karena pernyataan untuk pergi ke bangsa lain itu sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati gitu. Karena yang keluar dari kubur ini juga tidak memberikan mutiara. Tidak ada mutiara yang diberi. Mutiara apa yang diberikan kepada mereka? Nggak ada. Iya. Dan juga tidak ada juga kemudian barang-barang kudus diberikan kepada mereka. Iya. Itu yang dimaksud barang kudus yang adalah mereka yang akan melakukan kehendak Elohim. Kan gitu. Lah ada kayak gitu, Bang. Orang-orang Itu barang Yahudi, orang-orang Yahudi barang kudus itu semisal kaki dian, 2 loh batu, bait suci, sinagoge. Itu barang-barang suci. Oh tidak Bang Juma, itu sudah terpatahkan di saat dia mengatakan bahwa engkau bukan menyembah di Yerusalem dan di Gunung Sinai lagi. Bukan itu yang jadi masalah, bukan itu. Ini barang-barang kudus, barang-barang yang betul-betul barang-barang. Iya, coba dulu barang-barang apa yang dia maksud dulu. Coba Anda baca di dalam kitabnya orang Yahudi, kalau berbicara mengenai barang-barang berarti benda-benda yang ada di dalam bait suci mereka. Itu tidak boleh diberikan kepada bangsa lain. Iya, itu tabut perjanjian kan? Nah, seperti itu, tabut perjanjian. Terus kitab Iya. Torah. Itu tidak Iya, boleh diberikan kepada bangsa lain itu. Iya. Itu tidak Perjanjian boleh. itu tabut perjanjian itu sudah digenapi. Bang Juma. Barakallahu fikum, Bunda. Sudah digenapi gimana? Itu kan maunya Kristen. Di situ dia digenapi, Bang Juma. Bagaimana Anda bisa dikatakan menggenapi apanya yang digenapi? Dia sudah mengatakan Bang Juma, perjanjian baru akan darahku karena pengorbanannya. Inilah darah dan dagingku yang menjadi perjanjian baru oleh darahku. Ya itu anggur dan juga roti. Iya, itu Oh, dilambangkan, tidak bisa. Bang. Nggak bisa Anda melambangkan itu. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak diajarkan kemudian mempersembahkan tumbal berupa manusia. Ya, justru itu yang tidak diketahui oleh Bani Israel. Oh, tidak Kebanyakan. bisa. Karena Tuhan marah kalau ada orang mempersembahkan manusia sebagai korban penebus dosa. Tuhan marah. Itu penyembah dewa Molok itu. Iya, Tidak makanya boleh. begini, Bang Juma. Makanya disebut Kristus itu adalah menjadi, makanya ada Tuhan berjanji kepada hambanya Daud yang akan dibangkitkan di garis keturunannya yang akan menduduki takhta Daud. Itulah dia apakah Kristus. jasadnya mengalami kematian? Benar. Tidak, Bang. Tubuh Tidak Kristus mengalami mengalami kematian. kematian. Oh, Orang tidak, yang
Mesias yang dibangkitkan yang duduk di takhta Daud itu jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Betul, betul. Itu Nah, betul. mengalami kematian enggak? Mengalami yang dibangkitkan oleh Tidak, Elohim. abangku. Abang baca. Tidak Abang mengalami baca. kematian sesuai Abang baca, dengan Bang. apa Dia kita baca, inilah- kita baca. Kita baca. Dia berkata di situ, Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim, yang dikatakan bahwa ia tidak dibiarkan tinggal di dunia orang mati. Iya dibangkitkan betul, tapi bukan Iya. dibangkitkan dari dunia orang mati. Iya. Dibangkitkan di tengah-tengah kaum yang sedang terpuruk, bangkit dari keterpurukan, bangkit Ya, dari begini, Bang Juma. Bukan berarti bangkit dari kubur. Ini Jangan kita baca pelesetkan. dalilnya. Jangan dipelesetkan Bang Juma. Anda yang memplesetkan nih, saya bacakan Begini dalilnya. nih, Dengar Bang dulu. Juma, dia berkata Dengar dulu, begini. saudara. Dengar dulu. Yesus yang engkau salib inilah yang dibangkitkan oleh Elohim katanya. Yang Tidak engkau salib ada. ini katanya. Dengar dulu. Kisah Para Rasul 2. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata terus terang kepadamu tentang Daud, Iya, bapak iya, bangsa kita. Ya. Dia telah mati dan dia telah dikubur dan Ya. kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Betul. Tetapi dia Daud adalah seorang nabi dan dia tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa dia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan, melihat tentang Yesus, telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, bukan Ya. keluar dari kubur. Maksudnya tentang lahirnya, tentang adanya bangkitnya Mesias di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika Terus. ia mengatakan bahwa dia Mesias tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Iya, kan dibangkitkan. Lah, Terus, tidak terus, ditinggalkan. Lalu katanya bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami Betul. kematian. Betul. Mengalami kematian atau tidak mengalami kematian? Mengalami kematian tetapi Tidak mengalami kematian. Kok mengalami kematian? mengalami Bang. Tidak mengalami kebinasaan kematian. Betul, dia dibangkitkan. Iya. Dihidupkan kembali. Tidak mengalami. Kalau mengalami itu berarti dia tidak mati, berarti dia tidak hidup, berarti dia mengalami. Dalilnya, Dagingnya. Terus baca terus dalilnya dulu. bang, Lanjutkan dulu. dalilnya jelas bang, dalilnya, Lanjutkan baca satu ayat, dua ayat lagi. dalilnya, Dua ayat lagi. dalilnya, Dalilnya dua dikatakan ayat lagi. Dalilnya bahwa dagingnya, jasadnya bang, jasadnya Iya. tidak mengalami kematian. Itu dulu. Iya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Dagingnya tidak mengalami kematian. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 26 dan juga di dalam Lukas 24 nomor 44 dan Lukas 22 nomor 22, apa kata Yesus? Aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang diramalkan Daud tentang aku. Iya. Apa yang diramalkan Daud tentang aku? Aku tidak akan mengalami kematian. Mazmur 118, apa katanya? Aku Mesias tidak akan mati. Aku adalah batu penjuru. Aku tidak akan mengalami kematian. Oke. Mazmur 118 nomor 17. Iya. Oke. Iya. Karena itu tidak valid, Bang. Kok tidak valid? Kok Karena- tidak valid abang ini? Apa yang diperkatakannya sebelum ia tersiksa, dia sudah menubuatkannya sebelumnya bahwa Oh, itu keinginan penulis. Sekarang Anda teruskan baca nomor 36-nya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Nah, yang disalib oleh orang-orang Roma itu dijadikan saat itu juga sebagai Tuhan dan Kristus bagi siapa? Bagi orang jahat.
Sedangkan Yesus yang lain yang sudah diramalkan oleh Daud diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit, tidak mengalami kematian. Sedangkan yang dibunuh di salib itu dilantik menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Jadi yang Anda sembah itu yang disalib. Sedangkan yang dinubuatkan ini yang terangkat ke langit. Dua oknum yang berbeda. Makanya yang keluar dari kubur itu adalah yang disalib. Siapa itu yang keluar dari kubur? Siapa itu? Siapa yang keluar dari kubur? Coba Yang abang. keluar dari kubur itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim karena berusaha menyerahkan Yesus kepada orang jahat untuk dibunuh. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar Yesus agar dibunuh. Itu dalil. Makanya Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Taurat, apa yang dikatakan? Terkutuklah orang yang menerima suap. Nah, siapa yang menerima suap di situ? Yesus atau Yudas? Yudas. Siapa yang kerasukan setan? Yudas atau Yesus? Yudas. Makanya Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Yudas anak manusia atau bukan? Anak manusia. Kenapa dia keluar mengaku Tuhan? Karena iblis menggunakan dia. Baca Yohanes 13 nomor 2. Lalu iblis merasuki Yudas. Begitu Yudas dibaringkan di tempat di dalam goa kuburan milik Yusuf Arimatea, pada hari ketiga dia keluar sesuai dengan nubuatan Yesus. Anak manusia itu akan keluar. Dan yang keluar ini apa kata Yesus? Yohanes 12 nomor 31. Iblis yang keluar dari kubur. Makanya ketika dia keluar apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ini siapa ini? Siapa yang mengaku diberi kuasa di bumi? Iblis. Maka yang kalian sembah dan yang berkata, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu iblis, bukan Yesus. Yesus sudah diangkat ke langit. Makanya ketika dia disidang, apakah kamu anak Mesias? Apa katanya? Apalagi gunanya aku bertanya, engkau tidak akan menjawabnya. Apalagi gunanya aku menjawab, engkau tidak akan percaya. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Mulai sekarang. Jadi yang disidang ini sopo? Yudas. Sederhana Bung, makanya mutiara itu tidak diberikan kepada orang Kristen. Makanya orang Kristen itu ala-ala kecut. Orang Kristen beribadah tidak sesuai dengan cara ibadahnya Yesus. Kehilangan arah, padahal mereka tahu. Kenapa bisa demikian? Karena mutiara tidak berikan kepada babi, Bang. Jangan kau berikan mutiara kepada babi. Jangan kau lemparkan kemudian mutiara itu kepada mereka. Jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing. Makanya kalian tahu, Yesus disunat. Kalian tidak disunat. Kenapa? Ya mutiara nggak ada, hilang. Yesus ibadah sabat. Kalian minggu. Kenapa? Mutiara tak ada. Yesus taat kepada kitab-kitab Torah, kitab tanah. Kalian menganggap kitab itu sampah. Kenapa? Tak ada mutiara. Kehilangan arah kalian ini. Orang ibadahnya di sinagoge. Yesus tuh masuk ke dalam. Kenapa harus melepaskan alas kaki? Kenapa harus wudhu? Ditahirkan, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Kenapa harus mandi tahir sebelum masuk ke rumah bait suci? Karena di dalamnya ada barang-barang kudus. Kenapa orang Kristen masuk di rumah ibadahnya pakai sepatu, nggak mandi junub, nggak mandi segala macam? Karena di dalamnya yang ada barang yang dikutuk Elohim, patung, salib, pemakan khamar, orang-orang yang tidak bersunat semua kumpul di dalam tempat tame. Begitu saudara. Ya silakan. Baik, ini saya mengingat tentang tadi dikatakan anak manusia, itu anak manusia, dan memang Kristus itu memang disebut juga sebagai anak manusia. Dan di Yohanes 12 ayat 32 di sini bahwa dan aku mana dari atas ya 32 di apabila aku ditinggikan ya anak manusia itu ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Di ayat 34. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan?
siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi anak manusia pun di sini ditinggikan, gitulah ya. Apakah Yudas ditinggikan yang dimaksud abang apa yang di sini? Ditinggikan. Nah, ada tentang dia yang dikatakan tadi ya, bukan dia yang disalib ya, dan dia sudah menubuatkan sebelumnya ya, bahwa di mana ya, saya cari sebentar ya, bahwa di situ dia mengatakan bahwa inilah tubuhku dan darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Ada beberapa ayat itu ya, tentang menubuatkan tentang kematiannya ya, bahwa darah dan tubuhnya itu memang yang harus terjadi ya, kematiannya ya, untuk pengampunan dosa. Ntar ya, saya cari dulu ayat ya, saya ada catat di sini Bang Juma, bahwa dia sudah menubuatkan sebelumnya, menyatakan bahwa yang disalib itu adalah si Yudas, itu tidaklah benar ya. Kalau sebelum saya mendapatkan ayatnya dulu tentang Sabat ya, telah dipatahkan Sabat itu, bahwa kita lihat bahwa beberapa ayat mengatakan tentang Sabat di Yohanes 9:14. Di situ pun dia sudah mematahkannya, bahwa ia menyembuhkan orang sakit ya pada hari Sabat, dan orang-orang ahli Taurat itu mencegahnya tentang hal itu. Ada beberapa ayat ya, di Yohanes 9:14 orang buta disembuhkan, Lukas 6 ayat 6, dan banyak itu tentang hari Sabat ya. Ini terikat hari Sabat. Menjelang saya mencari tahu dulu tentang di mana ayat dia mengatakan bahwa tentang darahnya ya. Saya udah catat tapi lupa ya di mana letaknya Bang Juma ya. Di sini argumen saya sesuai ayat Alkitab sih, tapi saya lupa di mana ayatnya begitu ya. Sebentar. Ya. Saudara, Ya. Mazmur 118, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi penjuru, itu siapa? Iya. Itu siapa, Bang? Padanya juga. Ah, Yesus. Itu Diberkatilah merujuk kepada diri. dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa? Dia datang dalam nama Tuhan, dia Kristus juga. Nah, Yesus juga kan. Lalu yang berkata aku tidak akan mati, itu siapa? Tidak akan mati. Iya. Tuhan yang tidak akan mati. Yesus di situ berkata aku tidak akan mati. Tadi Anda mengakui batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu siapa? Yesus. Itu dilambangkan, Bang. Diberkatilah Itu dia dilambangkan. dalam nama Tuhan, itu siapa? Yesus. Giliran oknum ini berkata aku tidak akan mati, Anda mengatakan itu siapa? Ya memang, dan memang dia kan tidak mati di dunia orang mati. Dia tidak akan mati, selama-lamanya. itu siapa? Aku tidak akan mati, itu siapa? Iya, tidak mati selama-lamanya. Dia kan dibangkitkan. Aku tidak akan mati, itu siapa, Bang? Kalau yang tidak akan mati itu kan, tidak akan mati itu merujuk kepada Tuhan yang diam di dalam dia. Abang Aku begini. tidak akan mati, itu siapa? Oke, Abang bisa memperhatikan kalau kita jatuh pergi kepada menelusuri tentang sosok Tuhan yang dimaksud adalah ketika Kristus. Kalau saya di sini mengatakan Kristus dan Yesus itu sosok yang pemaknanya berbeda ya. Kalau Kristus itu ketika yang menyatakan di Yohanes 14 ayat 10 bahwa Bapalah yang diam di dalam dia, itu yang disebut Tuhan. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini yang belum diketahui saudaraku ini loh. Yang mana Kata yang siapa, Tuhan? Abang? Ya? Kata siapa saya tidak tahu. Ya, baca Yohanes 14 ayat 10. Yang mana yang Tuhan yang Abang maksud? Kristus atau Yesua? Saya ngerti Anda memahami Yesus itu seperti orang-orang Athena memahami kemudian si Bapak Hercules itu turun.
Zeus turun ke bumi menjadi Hercules. Saya Tidak, tahu, tidak. saya Bukan seperti paham, itu, Bang. karena Bukan Paulus seperti itu yang mengajarkan. Coba Anda lihat Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Zeus turun ke bumi, mengosongkan dirinya dari Hercules, dari Zeus, lalu kemudian mengambil rupa manusia bernama Hercules, lalu mati sebagai Hercules di atas tiang salib. Saya ngerti, saya paham konsep itu. Tapi ketika berbicara aku dan Bapa adalah satu, di dalam aku ada Bapa, bukan berarti pencipta langit dan bumi itu masuk ke dalam merasuki tubuh manusia, bukan. Oke. Oke. Nah, sedangkan Yesus dia berkata, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Lukas, Markus, Filipi, Galatia, bukan. Tapi dalam kitab Mazmur. Nah, Anda tadi sudah mengakui Mazmur 118 nomor 22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa? Yesus. Nomor 26-nya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa? Yesus katanya. Nah, sebelum Kristus. ucapan-ucapan itu terjadi, oknum Yesus ini awalnya dia mengatakan di data 17-nya, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Oke. Makanya Ya, saya udah dapat- Petrus tadi berkhotbah. Daud telah menceritakan tentang masa depan akan Yesus. Jasadnya tidak akan mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit, akan ditinggikan. Inilah yang dimaksud. Oke, siap. Oke, saya ketemu ayat tadi Bang Juma. Silakan. Matius berapa? Ya, salah satunya juga ada nubuatan dari perjanjian lama, ya, Yesaya 53 ayat 4 sampai 5, dan Yohanes 1 sampai ayat 29, dan Matius 26 28, Markus 14 24, Lukas 22 20. Kalau kita lihat dulu tentang dia dulu ya, dinubuatkan tentang kematiannya, Matius 26 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau kita lihat di Yesaya juga 53. Yesaya 53. Ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal Kita di situ siapa, Bang? Padahal kita mengira, tunggu sebentar ya, dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita Dia di situ dirembukan. Ya, ini merujuk kepada nubuatan tentang dia yang Kristus. Iya, kita Tentang di dia situ siapa? Kita di situ siapa? kita mereka bangsa Israel. Ini untuk Bangsa Israel, Ya, Bang. oke ya. Dan ini Orang-orang nubuatan yang tentang- hidup di zaman raja-raja Yehuda dan raja-raja Israel. Kita Iya, bukan iya, Kristen. Ini nubuatan, Bang. Ini nubuatan tentang bangsa Israel. Itu cerita tentang Oke. masa-masa sulit Bani Israel. Merupakan penglihatan Yesaya bin Amos, Yesaya bin Amon. Bukan tentang Kristen. Sedangkan Kristen mengambil itu untuk Kristen. Sedangkan kita di situ untuk Bani Israel. Begini, Bang Juma. Dan itu bukan untuk Yesus, saudaraku. Kristen itu memang Kristen itu tidak maksudnya memang bukan bagian, memang bukan bangsa Israel, tetapi Ya, setiap makanya orang tidak punya mutiara. ya, tetapi setiap orang, ya, setiap bangsa-bangsa yang menerimanya, percaya dalam namanya, maka dianggap bagian daripada bangsa yang penerima perjanjian itu. Saudaraku, dengarkan saya. 10 detik. Orang yang percaya kepada anak Maria akan menjadi Yudaism. Orang yang percaya kepada makhluk yang datang mengaku Kristus kepada Paulus akan menjadi Kristen. Dua hasil yang berbeda.
orang yang percaya kepada anak Maria akan menjadikan diri mereka, Yesus bagi mereka hanya rasul. Oke. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai rasul utusan. Itu Yesus dan muridnya. Sedangkan kalau di Kristen percaya kepada Kristus yang datang balelo kepada Paulus yang keluar dari kubur. Dua Kristus yang berbeda. Anda harus pisahkan itu. Oke, Bang. Begitu saudara. Ya. Apakah nama Yesus diperkenalkan, dia sendiri memperkenalkan nama Yesua supaya berseru dalam namanya? Apakah itu sebuah kekuasaan atau bagaimana? Saudaraku, ketika dia datang kepada kaumnya menolaknya. Sedangkan misi kedatangannya agar orang-orang Yahudi kembali kepada hukum Tuhan dalam nama Kristus Yesus anak Maria. Makanya dia mengatakan berdoalah dalam namaku. Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Yang mana? Yang percaya kepadanya. Sebagai apa? Sebagai rasul. Karena dia ditolak sebagai rasul kebanyakan orang dari kaumnya itu sendiri. Dari hasil penolakan ini melahirkan tokoh-tokoh kemudian sebagai pendiri sekte Nasorios yang kemudian disebut Kristen pengikutnya. Kristen itu berasal dari orang-orang yang menolak Yesus, Bang. Orang yang menerima Yesus menjadikan orang itu menjadi Yudaism yang taat. Oke, Bang. Saya bawakan satu ayat sebagaimana ayat Yohanes 16, 23, 24. Di situ menyatakan meminta sesuatu apapun kepada Bapa dalam nama Yesus. Di sini juga di Yohanes 14 ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, ya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, di mana ada 2-3 orang berseru atas namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berkuasa Betul. Betul itu. Betul. Ini jika kamu siapa? Bani Israel. Aku bagi Bani Israel Tuhan atau utusan Tuhan? Itu dulu. Yang sanggup menjawab doa ini siapa, Bang Imam? Bukan Yesus sanggup menjawab doa. Maksudnya adalah, jikalau engkau berdoa kepada Bapa Elohim dalam namaku, itu berarti kamu menerima Dia yang telah diutus oleh Bapa. Kalau berdoa kepada Elohim dalam nama lain, bisa enggak? Berdoa kepada Tuhan itu sama seperti kami berdoa kepada Allah dalam nama Nabi Muhammad. Makanya kami dianjurkan berdoa menyertakan nama Nabi kami. Murid-murid Yesus juga berdoa dalam nama Yesus, artinya ingin diakui oleh pencipta. Karena Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang menerima aku, bukan menerima aku, tetapi menerima Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa menolak aku, dia bukan menolak aku, tetapi menolak Dia yang telah mengutus aku. Bukti bahwa Yesus itu hanya rasul, sama seperti Nabi Muhammad. Barang siapa menolak Nabi Muhammad, sama dengan menolak Allah. Barang siapa menerima Nabi Muhammad, sama dengan menerima Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad adalah Allah, Allah adalah Nabi Muhammad. Begitu juga Yesus, bukan berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Begitu, Bang. Jadi ketika orang Yahudi menerima Yesus, berarti orang ini telah berserah diri mengakui Yesus itu Rasulullah. Apakah Bang Juma tidak memahami tentang apa yang dikatakannya di Yohanes 12 ayat 44? Jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Sebab apa yang keluar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Endingnya hidup kekal Yesus diterima sebagai apa, Bang? Menurut Yesus nih. Endingnya hidup kekal diterima. Hidup kekal diterima dengan menerima Yesus sebagai apa? Pengertian yang tentang ayat itu ada 2, Bang Juma. Ada 2. Mulai jurus gereja keluar ini. Padahal itu simpel menjawabnya. Hidup kekal diterima manusia ketika menerima Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan?
Makanya ini Bang Juma ya. Makanya abang bisa melihat masalah ya. generasi. Abang bisa melihat awal ada dua ya. Yohanes 14 ayat 10. Ya, saya coba baca ya. Bahwa Bapa yang diam di dalam dia, yang melakukan pekerjaannya. Tidak semua Kristus itu mengatakan hal-hal yang kuasa. Tetapi Bapa yang diam di dalam Kristus itu yang dipercaya Tuhan. Ya, makanya harus memanggil dia dalam nama Yesus. Ya, ini era perjanjian baru Bang, tidak era perjanjian lama ya. Kalau kita melihat ya. Betul. Yesus datang ketika mengajarkan hal-hal seperti itu. Jangankan kayak itu, Musa disebut Elohim. Musa disebut Bapa. Itu biasa bagi kaumnya Bani Israel. Tapi itu luar biasa bagi orang Roma dan Yunani. Karena ketika ada rasul utusan Tuhan turun ke bumi, bagi orang Yahudi itu adalah Mesias. Utusan Tuhan, wakil Tuhan, duta Tuhan. Karena Betul. Tuhan tidak mungkin turun ke bumi. Tapi bagi orang Roma Yunani, ketika ada orang sakti seperti Paulus pun dianggap dewa. Apalagi selepel Yesus. Nah sedangkan doktrin yang Anda terima itu adalah doktrin dari Roma Yunani. Apa itu? Dewa turun ke bumi jadi manusia, Yesus. Iya. Baik. Beda itu Bang. Oke, jadi kalau kenapa setiap pengajaran Kristus itu tetap mengutamakan akan penyeruan kepada Elohim itu dalam namanya, karena ada maknanya. Tujuan Tuhan untuk memberi nama itu kepada Kristus. Ya, supaya melalui penyebutan Yesua itu Bapa dipermuliakan di dalam Kristus. Makanya ketika ia bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapa aku? Dan di situ dia mengatakan bahwa dia Mesias. Nah, itu tubuh Kristus itu memang Mesias. Tetapi Bapa yang kita kenal yang diam di dalam dia itu yang disebut Tuhan. Ya, di sini. Nah, ya. ini dia nih. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan Ini dia. apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ini dia Jadi nih. Bapa pun memberikan sesuatu permintaan saya kepada Bapa dalam nama Yesua. Ini dia nih. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, kata Yesus. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Nah itulah yang terjadi sampai sekarang ini masih terjadi. Hal-hal itu penyebutan nama Yesus terjadi mujizat. Begini Ya. kawan. Dengarkan saya. Ya. Anda memahami itu sama seperti ajaran paganisme, politeisme, Hellenismesto. Sama. Maksudnya Bapa di dalam aku itu segala firman yang aku lakukan, yang aku ucapkan itu dari Bapa. Semua tindakan yang aku kerjakan itu adalah yang diinstruksikan oleh Bapa. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, lagi-lagi orang Israel, bukan orang Roma Yunani, apalagi Kristen, apalagi orang Indonesia. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Ya. Yesus itu cuma perantara. Kenapa dia sakti? Karena ada Bapa yang membackingi dia. Bang Suma juga bisa membuat orang biji sakarnya pindah di jidat. Sekiranya Tuhan memberikan kekuasaan itu kepada saya. Bisa. Yesus bisa melakukan itu karena dia orang pilihan. Ya. Musa bisa melakukan itu karena mereka orang pilihan. Yohanes Pembaptis bisa melakukan itu karena dia orang pilihan. Datang orang Kristen dari barat, hal-hal seperti itu mereka maknai seperti dewa yang turun ke bumi. Jadi pandangan orang Yahudi, pandangan orang Islam terhadap para nabi ketika dia sakti mandraguna itu karena mereka wakil Tuhan, bukan Tuhan. Tapi bagi orang Roma dan Yunani, ketika melihat manusia berjalan di atas air, apa kata mereka? Halilintar, dewa kita sudah turun ke bumi. Jadi pandangan yang Anda nilai yang Anda bangun, manifestasi yang Anda bangun adalah manifestasi orang-orang paganisme, politeisme yang menyembah kepada dewa turun ke bumi. Ya, oke. Ya, mari di sini kita tujuan kita kan di sini untuk saling belajar ya. Kalau saya di sini ya. Oke. Buktinya nama Yesus itu, nama Yesua itu tidak tertuju hanya untuk
Mesias saja, ya. Kalau saya katakan Yeshua ini adalah nama Elohim yang diberikan kepada Kristus, ya. Di sini buktinya bahwa nama Yeshua ini tidak merujuk hanya kepada hambanya saja yaitu Mesias, tetapi ini juga diberikan kepada Roh Kudus. Berarti Yeshua itu tidak panggilan hanya untuk Kristus saja, tetapi panggilan juga kepada kedatangan Roh Kudus. Di sini di Yohanes 13 ayat 31 sampai 32 bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namaku juga. Jadi nama Yeshua itu tidak merujuk kepada pribadi Kristus. Jika tidak, makanya Yohanes 12 ayat 44 tadi mengatakan, jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku karena nama Yesus itu loh, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Nah, nama Yeshua itu juga disematkan kepada Roh Kudus. Di sini kita harus mengenal Yeshua dan Kristus. Ada dua yang harus kita perhatikan. Nah, ketika menyatakan Bapa yang diam di dalam aku, itulah Bapa yang kami panggil Yeshua, yang tidak akan pernah mengalami kematian. Ya, nah hambanya yang Kristus itu yang disebut baiknya Elohim yang mengalami kematian. Nah, kami panggil, makanya kenapa Roh Kudus juga diutus dalam nama Yeshua. Tidak juga hanya disematkan nama Yeshua itu untuk anak Maria itu saja, tetapi kepada Roh Kudus. Maka ketika memulai pekerjaannya, Kristus memulai pekerjaannya dibaptis, maka di situ terlihatlah Roh Kudus akan menaungi turun di atasnya. Dari situlah mulai pekerjaan Elohim itu dalam Kristus. Jadi Bapa itu yang diam di dalam Kristuslah yang melakukan pekerjaannya sesuai Yohanes 14 ayat 10. Jadi dalam hal ini ada pekerjaan anak, ada pekerjaan Elohim. Jadi yang kami percaya Elohim itu Dia yang berdiam dalam Kristus karena Dia Elohim itu adalah Roh. Jadi siapa yang disalib? Dialah adalah Kristus. Yang disebutnya juga sebagai baiknya Elohim. Nah, di sini ini perlu yang benar bahwa nama Yesus tidak tertuju kepada satu sosok atau anak Allah saja, tetapi tertuju kepada Roh Kudus yang mendiami yang berkenan berkemah di dalam Kristus karena Kristus itu adalah disebut baik Elohim yang suci di hadapannya, yang hidup di hadapan Elohim. Makanya bukan di Yerusalem lagi katanya. Orang-orang yang mengenal Tuhan itu menyembah Elohim dalam roh dan kebenaran lagi. Bukan di Yerusalem lagi arah penyembahan. Bukan lagi di Gunung Sinai, tetapi memanggil Kristus di mana baik Elohim ada, disitulah Elohim itu ada. Sebab Elohim berkemah di dalamnya. Nah itulah sosok yang kita pernah. Kenapa dia seringkali mengatakan berseru kepada Elohim dalam namaku. Sebab Yohanes 17 ayat 11-12 bahwa Kristus berdoa di situ mengatakan bahwa aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Jadi penyeruan nama Yeshua itu tidak tertuju kepada tubuh Kristus, tetapi tertuju kepada Elohim yang diam di dalam Kristus. Itu dia inti dari segala nama Yeshua itu. Makanya ia berkata di Yohanes 12, jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku sebagai Kristus, hambanya, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Itu makna Yeshua itu. Panggilan Tuhan. Panggilan Elohim. Jadi gini kawan, itu tidak ada apa-apanya itu. Kenapa dia jadi euforianya lebih daripada yang seharusnya? Karena kalian adalah pengikut orang Roma Yunani. Maka hal-hal yang hanya biasa aja bagi orang Yahudi, Anda anggap sesuatu yang sangat luar biasa. Melalui ajaran Paulus. Nih, saya ingin bertanya kepada saudara. Biar kita tidak terlalu panjang lebar. Yang ada pada diri Yesus yang Tuhan itu yang mananya? Menurut pandangan Kristen, jasadnya atau rohnya? Bapa itu memiliki kehidupan sendiri, Bang. Ya, yang saya tanya, yang ada pada diri Yesus yang adalah Tuhan bagi kalian itu apanya? Ya, Elohim itu roh. Maka di Yohanes 14 ayat 10 bukan Elohimnya, Yesusnya. Yesusnya ada, kan dari tadi Anda pingin kali saya ini juga percaya bahwa anak orang ini Tuhan. Padahal tadi saya sudah membacakan kemudian data khotbah Petrus, Yesus ini melakukan satu tindakan dalam bentuk jasadnya karena Bapa yang melakukan melalui Yesus. Tapi Anda mengartikan lain. Oh tidak, Yesus itu memang Tuhan itu sendiri pada diri. Maka saya bertanya, yang ada pada diri Yesus itu yang Tuhan apanya? Jasadnya atau rohnya? Oke. Ya, Elohim itu adalah roh ya. Kalau kita melihat siapa dia Kristus ya. Padahal saya tidak tanya Elohim loh abang. Saya tanya Yesus.
Oke, kita dulu lari untuk saya perkenalkan Mesias atau Kristus yang dijanjikan kepada Daud. Kita bisa lihat di Lukas 1 ayat 30 ya. Makanya kalau pemahaman saya Baca Kristus dan Yesus tiga-tiganya itu abangku, berbeda. baca tiga-tiganya supaya tahu. Ini Ya. yang saya tanya. Betul ya. Ya, ini yang Yohanes. saya tanya. Yang ada pada diri Yesus yang membuat kalian ini seperti orang gila menyembah kepada Yesus. Apa istilah itu ya? Terlalu jatuh cinta kepada ketuhanan Yesus itu apa gitu loh? Jasadnya apa rohnya? Udah saya bilang tadi, jasad atau yang tumbuh sebagai tubuh jasmani rohani, jasmani manusianya itu adalah sebagai hamba yang disebut Kristus, Mesias. Lalu? Tetapi Bapa yang diam di dalam dia itu, Bapa yang diam di dalam Bapak dia ini adalah diam dalam pekerjaan. bentuk apa abangku? Elohim itu adalah roh. Berarti rohnya Yesus. Itu anak mempunyai kehidupan sendiri. Bapa Berarti juga Yesus mempunyai memiliki kehidupan dua roh. sendiri. Nah, yang berkuasa adalah Bapa yang dimuliakan di dalam nama Yesua. Berarti Yesus memiliki dua roh. Bapa mempunyai kehidupan sendiri, anak mempunyai kehidupan sendiri. Pertanyaan saya, berarti Yesus memiliki dua roh. Iya, roh Bapa dan anak itu berbeda. Nah, berarti Yesus ini manusia yang kerasukan roh. Makanya saya katakan begini, Bang, ya. Ketika Anda mau mengenal tentang nama Yesua, kenapa seringkali dalam pengajaran Kristus mengatakan berseru kepada Bapakku itu dalam namaku? Karena nama Yesua itu Berseru bukan kepada pemberian. Allah dalam nama Nabi Muhammad mah itu biasa. Berseru dalam nama Tuhan kepada Tuhan dalam nama Musa itu mah biasa. Oh, tidak seperti itu. Karena ada penekanan di Yesus sendiri yang berkata kok nggak seperti itu. Yesus yang berkata, Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Gimana tidak. ceritanya? Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka baginya di dalam tubuhnya penuh dengan roh Elohim. Siapapun ini itu. berbeda. Oke. Iya. Jadi makanya di Yohanes 12 tadi ya, 12 ayat 44 di situ ditegaskan oleh Kristus. Pertanyaan Barang saya siapa tidak percaya penting untuk dijawab ya saudara ya. Apanya yang ada diri Yesus itu adalah Tuhan yang Anda maksud. Bagi diri Yesus nih, Yesus. Apa yang ada pada diri Yesus yang Anda tuhankan? makna dari nama Yesua itu, abang nggak tahu itu, Bang. Saudaraku yang lebih dulu mendapatkan nama Yesua itu anaknya Nun. Yosua bin Ya. Nun. Bahkan kitabnya orang Yahudi lebih dulu mendapatkan nama Yosua bin Nun. Ya. Yesua itu nama katanya. Lebih dulu dia daripada Yesus. Yesus itu namanya Yesua. Sama dengan anak Nun. Sama. Jadi tidak Ya, bukan begitu maknanya saudaraku. Makanya saya bertanya, apa yang ada pada diri Yesus yang membuat Anda tergila-gila seperti orang Athena menyembah Hercules? Itu loh. Oke, ya. Jadi begini Bang Juma ya, karena di situ ada pemaknaan bahwa ada juga nama-nama Yesus ya, tetapi tidak dengan kedatangan anak manusia, yaitu karena disertakan nama Yesus Kristus. Nah, saudara, Yesus berkata, waspadalah kepada setan yang datang memakai nama Yesus Kristus. Iya, yang ngaku-ngaku tapi tidak berkuasa. Nah, inilah yang saya pertanyakan. Yesus Kristus yang mananya yang Anda tuhankan? Apanya Ya. Yesus anak Maria yang Anda jadikan sebagai Tuhan? Apanya? Jasadnya Ya, kah? oke. Rohnya kah? Iya, oke. Ketika begini Bang Juma ya, ketika Abang mencari tahu tentang siapa nama Yesua, ketika kita membaca Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Di situ Lanjutkan ada ke manusia. 19-nya. Di situ dia menyatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu adalah rujukan panggilan Elohim. Makanya Elohim yang diam di dalam dia itu dipanggil Anda dalam nama salah Yesus. mengartikan. Yesus datang itu dalam nama Tuhan, sama seperti Musa. Betul. Ya, oke. Saya baca ya. Bukan berarti Tuhan itu bernama Yesus loh. Oke. Ya, oke, saya baca dulu baik-baik ya. Dan di sini Kristus berdoa ya, dalam hal ini kalau saya memahami pribadi ya, bahwa judulnya di atas lah doa Yesus untuk murid-muridnya. Tetapi kalau saya doa Kristus untuk murid-muridnya. Sini aku berkata ya, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ini Kristus berdoa ini kepada Bapa. Ya, kepada itu bukti Elohim. bahwa dia bukan Tuhan. Betul. Nah, perhatikan ya. Peliharalah mereka
dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, sama seperti aku bersama-sama selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka. Lagi-lagi dia kata dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, Aku tanya betul sama Bang itu. Juma. Aku tanya Bang Juma, nama apa yang diberikan kepada anak manusia? Oleh malaikat Elohim, Tuhan. Eloa Abraham, Eloa Yisa, Eloa Yakub. Bukan Theos Roma, Theos Yunani, Theos Mesir, bukan. Tapi Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Itulah nama yang diperkenalkan Yesus kepada kaumnya. Makanya yang menjadi inti pengajaran Yesus kepada Bani Israel itu apa? Taurat. Oke. Oke, Kalau ya. dalam nama Yesus mah itu Paulus. Ya, Makanya Yohanes, saya ya. bertanya saudara supaya tidak terlalu melebar. Begini, Lukas Apa yang 1. ada pada diri Yesus yang Anda tuhankan? Jasadnya atau rohnya? Apa rohnya? Tidak, maksudnya ini kan Bapa Justru punya karena itu kehidupan Anda kan sendiri. mengatakan Bapa di dalam aku. Nah, Bapa di dalam aku itu maksudnya apa? Rohnya Yesus atau empedunya atau ususnya atau apa ini? Iya, rohnya Elohim. Ya. Roh Elohim. Roh Elohim yang ada pada diri Yesus. Makanya Oke. ketika- Sekarang yang bangkit dari kubur itu roh Elohim atau roh manusia? Kristus. Mati nih ya. Anak manusia. Kan anak manusia itu yang disebut Berarti yang bangkit sebagai dari kubur hambanya. ini anak manusia kan? Anak manusia. Nah, Ya. kenapa Anda tuhankan anak manusia? Karena saya memanggil Elohim yang diam, yang bersemayam dalam Kristus itu dia Elohim. Lah kok bersemayam bang? Itu Hercules abangku. Ya, begini. Itu Krishna. Oh, baca Alamak. baik-baik dulu. Yohanes Itu 14. Dewa Hermes. Tunggu dulu ya. Kita mengupasnya secara baik-baik dulu ya. Kita lihat dulu tentang anak manusia ya. Dia Lukas 1 ayat 30 sampai 33 ya. Kepada siapa tertuju dia itu? Bahwa dia Yesus. itu, tidak, nanti kita akan Yesus, kasih Bang. nama Yesua. Oke ya. Lukas 1 ayat 30 ya, Bang Juma. Iya, baca lanjutnya sampai 33. Ya, sampai 33 ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Dulu 33. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ya, lanjut. Bekhair, lanjut. Baca bang, lanjut, jangan malu-malu. Enggak Baca. malu-malu ya. Iya baca, Ini. baca. Enggak, kenapa terdiam? Nomor 33-nya baca. Oke. Saya membaca dulu dari 30 aja ya. Iya, Sampai silakan. 33 ya. Yuk, Kata baca. malaikat itu kepadanya, ini kepada Maria ya. Jangan Ya. takut hai Maria, sebab engkau Ya. beroleh kasih karunia di hadapan Elohim. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus. Inilah nama yang diberikan daripada Elohim tadi. Yang Ya. dikatakan aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau Itu berikan nama Tuhan kepadaku. atau nama seorang anak laki-laki? Oke, iya. Di sini makanya ada Nah, oke, maknanya. iya. Kenapa nanti di ayat lain menyatakan supaya berseru kepada Bapa itu dalam namanya. Makanya ini tujuannya Iya, apa tadi ini, saya ya? sudah jelaskan. Nomor Oke. 33-nya? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi ya. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya Dia menjadi tidak raja akan bagi berpindah. kaum siapa untuk selama-lamanya bang? Untuk Bani kaum Yakub. Nah, Yakub kan? Kita? Kalau ini yang saya sebut Kristus. Kalau Mesias. kita ini gimana? Kalau kita gimana? Gimana? Bukan Bani Yakub kita. Ya, makanya tadi makanya di Matius 28 tadi, Nah, itu- sesudah ya dinyatakan Itu beda. bahwa akan menginjil kepada semua orang. Wah, itu bangsa beda lain. lagi, Cak Ayu. Nah, itu tidak Jangan Anda merubah tatanan yang Anda sendiri bangun, Anda hancurkan. Ia Tidak. akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Iya. Berarti dia tidak akan pernah menjadi raja bagi keturunan yang lain, Cayu. Ini dia juga Bang Juma, tetapi mereka juga menjadi bagian daripada Israel bagi yang percaya kepadanya, kepada namanya. Bagaimana keturunan Yakub yang disebut di situ?
ada nanti dia ketika yang menyatakan bahwa aku berdoa, Kristus mengatakan aku berdoa bukan hanya untuk mereka ini saja, maksudnya murid-muridnya, tetapi aku berdoa bagi mereka juga yang percaya kepada pemberitaan Salah, mereka. kebalik itu Yohanes 17:9. Aku berdoa bukan untuk dunia. Terbalik. Ya. Tapi aku berdoa untuk mereka. Siapa? Bani Israel yang menerimaku sebagai Mesiasnya. Jangan dibalik dong. Jangan dibalik. Bang Juma. Untuk Jangan dibalik, mereka saudara. juga yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka ini siapa? Baca Yohanes 10. Oleh Baca Yohanes pemberitaan 10. murid-muridnya Bang Juma. Baca Yohanes 10 nomor 16-17. Masih ada lagi domba-dombaku yang harus kugembalakan di luar dari kandang ini. Siapa mereka? Bani Yakub yang sudah hidup di luar Yerusalem, paman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Kir. Bangsa-bangsa lain Bang, bangsa-bangsa Nggak lain. ada bangsa lain, nggak ada. Nggak nara Ini- kepeng, nggak ada itu. Ini nggak ada. termasuk Bang Juma, termasuk Bang Juma jika dapat abang percaya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya nggak mau menjadi jemaat iblis. Wahyu 3 nomor 9. Ada di luar Bani Yakub yang ngaku-ngaku Israel padahal bukan Israel. Mereka itu adalah jemaat setan. Tuan. Tapi saya berdoa untuk Bang Juma ya. Dalam nama Yesus, saya berdoa untuk Bang Juma supaya Tidak dapat akan memahami. mempan ketika Oke. Anda memakai nama Yesus dalam berdoa, yang datang Yesus iblis, bukan Yesus anak Maria. Itu Iya, fakta, iya. saudaraku. Pada Oke, hari ya. terakhir nanti banyak orang menyeru, aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermujizat pakai namamu Yesus? Yesus Oke. menjawab apa? Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Berarti Anda boleh saja memanggil nama Yesus. Yesus, datanglah. Memang betul datang, tapi yang datang iblis dalam nama Yesus. Makanya saya bertanya kepada saudara, ini sudah ada 30 menit pertanyaan saya ini. Apa yang saya pertanyakan? Yang Anda anggap Yesus Tuhan itu apanya? Rohnya atau jasadnya? Ya, Elohim yang dia katakan di Yohanes 14. Nah, itu ayat bukan 10. Yesus. Kalau Elohim Bapa itu yang bukan diam di Yesus, dalam kawan. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, yang- di Yohanes 17, 11-12 dia sudah menyatakan ya bahwa aku telah memberitahukan namamu, Iya, yaitu namamu itu lagi. yang telah engkau berikan Kembali kepadaku. lagi ke sono. Kita sudah membaca tadi Bang Juma, kita sudah membaca tadi. Yang diam di dalam Yesus Nah, itu apa? begini, Ajarannya Bang Juma. ke, rohnya ke, atau Begini. apa yang berdiam dalam Iya. diri Yesus? Ya, Elohim itu adalah roh. Ya, Berarti roh, Elohim itu berarti roh, dan berarti harus roh bertengger menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ya, berarti jadi Yesus di dalam Kristus di diri. situ. Berarti di Bentar, dalam bentar. diri Yesus itu, Di Bang. situ Kristus, saya menyatakan Kristus itu menyatakan di Yohanes 14 ayat 10 bahwa Bapa lah yang diam di dalam dia yang melakukan pekerjaannya. Maka layaklah disebut sebagaimana di Yohanes 2 ayat 19 sampai 21 mengatakan bahwa rombak bait Elohim ini bahwa kembali Kristus lagi itu ke baitnya situ. Elohim dan dapat kubangun dalam 3 hari. Jadi Kristus Kembali itu lagi ke adalah sono. baitnya Bang Elohim. Hia, fokus dulu satu pertanyaan Bang Hia. Iya, yang berdiam di dalam diri Yesus itu apa, Rek? Roh? Elohim yang diam di dalam dia. Ya itu apa? Rohnya. Karena Kristus itu adalah baitnya yang hidup. Iya, berarti yang berdiam di dalam diri Yesus itu adalah roh Elohim. Elohim, karena Elohim itu roh yang tidak Iya, dapat berarti roh terlihat. Elohim. Nah, sekarang Iya. yang keluar dari kubur itu dihidupkan oleh roh Elohim atau rohnya sendiri? Dibangkitkan oleh Elohim. Ah, Ya, berarti oke. dia dibangkitkan oleh roh Elohim sehingga jasadnya yang tadi adalah jasad manusia juga seketika menjadi Elohim, betul? Makanya saya katakan tadi Kok jadi Kristus makanya itu, sih? Ya, begini Bang Juma. Kok jadi Kita sudah makanya, baca Abang? tadi di Lukas 1 ayat 30 sampai 33 bahwa untuk itulah Kristus itu menjadi setia sampai mati supaya ia menjadi raja atas kaum Yakub. Nah, sekarang yang keluar dari kubur, yang merangkak dari kubur ini, jasadnya ini jasad Tuhan atau jasad manusia? Kerajaan Kristus itu Loh, kok jadi atas kaum kerajaan Yakub lagi? itu selama-lamanya. Iya, selama-lamanya, Selama-lamanya. tapi kan
Ada masa di mana kerajaan itu diberikan kepada dia yang membuahkan buah kerajaan itu. Tapi kita nggak lagi bahas itu. Yang merangkak hari Minggu subuh keluar dari kubur itu Tuhan atau manusia, abang? Jadi ini Bang Juma. Ini pertanyaan serius. Kalau saya paparkan, mungkin Bang Juma nggak sempat, abang, kita nggak banyak waktu untuk memaparkan. Makanya jangan berlete-lete. Ya. Kita Makanya fokus saya katakan, yang keluar, yang bangkit dari kubur ini, yang mana yang Tuhan? Yang makan bangkit ikan goreng atau yang mana? Yang dibangkitkan itu adalah dia yang tadi adalah Kristus. Kristus yang menjadi raja atas kaum Yakub. Jadi yang keluar Tetapi ini Bapa, Tuhan atau manusia? Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus itu, dialah yang berdiam di dalam Kristus. Pertanyaannya yang keluar dari kubur Tuhan apa manusia? Iya, itu anak manusia. Anak manusia yang keluar dari kubur. Kenapa Ya. Anda sembah? Nah, dia sudah menyatakan tadi, Bapa lah yang diam di dalam aku, dialah yang Nah, melakukan sekarang pertanyaan saya, pekerjaannya. yang keluar dari kubur ini Tuhan atau manusia? Makanya yang begini, Kok Bang jadi Juma. makanya, abangku? Jika kamu percaya kepadaku, kata Kristus, engkau bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Itu karena nama Justru tadi. itu kenapa nggak percaya diri, abangku? Kalau Anda percaya diri, jawab. Yang keluar dari kubur merangkak hari Minggu itu manusia atau Tuhan? Iya, udah jelas itu anak manusia. Lah, berarti bukan Tuhan, toh? Yesua yang saya maksud adalah Yang keluar, saya yang panggil kumaksud, bang, yang keluar Ya. dari kubur. Yesua yang saya percaya adalah Tuhan, adalah Dialah yang berkuasa, yang ada di dalam Kristus. Itu masih sifatnya fata morgana, ilusi yang saya Tunggu. tanya, yang merangkak keluar Tunggu, dari Bang kubur Juma, ini loh, ya. abangku. Yang Ketika makan ikan Kristus- goreng ini Tunggu dulu, Tuhan tunggu atau dulu, hantu atau manusia, bang? Ketika Kristus disalib, Kok dan di situ ketika? pun Dia menyatakan bahwa Eloi, Kita sudah- Tuhanku, kan mengapa engkau pertanyaan Kita meninggalkan sudah aku? kita sudah sampai level akhir. Yang keluar Begini. dari kubur yang kalian sembah ini Tuhan atau manusia yang merangkak ini keluar? Udah saya katakan tadi di Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Itu kembali Allah lagi, adalah Bang. penggenapan. Itu kembali lagi Ya, dia Kristus. yang dipertanya Bang Juma, bangku. Yang keluar dari kuburan itu Tuhan apa manusia? Ini Saya udah finish, sudah kegunakan. finish. Kristus itu adalah anak manusia. Anak manusia, berarti kalian menyembah anak manusia, paman. Abang Juma harus mengetahui siapa Yesus. Apalagi yang harus saya ketahui? Bapa yang diam di dalam Iya, anak justru manusia itu pertanyaanku, yang keluar dari kubur ini apa? Abang, kita sudah baca tadi Yohanes 14 ayat 10. Bapa yang kami percaya itu Iya. yang diam di dalam Kristus. Iya, Dia saya yang panggil- ngerti, paman. Dia Saya ngerti itulah yang maksudku. kami panggil dengan nama yang berkuasa, yaitu Yesua. Maksudku yang keluar dari kubur ini apa? Aduh, dia adalah anak manusia. Berarti Anda menyembah manusia. Ketika abang mau tahu siapa nama Yesua, itu yang harus Kok jadi perlu abang nama, tahu. weh? Maka Kok jadi dengan mengatakan nama Yesua, makanya ia berkata di dalam Yohanes 12 ayat 4, jika kamu percaya kepadaku karena nama Yesua, maka engkau bukan percaya kepadaku sebagai Kristus, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Itu tujuan Yang Yesua keluar itu. dari kubur ini apa? Aduh, udah berapa kali ya Bang Juma, berarti udah mentok Bang Juma untuk bertanya. Anda yang seperti tidak itu. bisa menjawab, Ya. yang keluar dari kubur ini apa? Ya, anak manusia. Berarti Anda menyembah anak manusia. Berapa kalikah saya harus menjawabnya? Berarti Anak saudara manusia, menyembah jangan anak kembali manusia. lagi. Nah, Benarkah di hadapan Tuhan orang-orang yang menyembah anak manusia? Benar atau tidak benar? ketika dia menyatakan bahwa nama Yesua itu, dia berkata, aku telah memberitahukan namamu. Kenapa Yaitu jadi nama namamu yang yang telah kau disembah berikan ini? kepadaku. Artinya nama Yesua itu nama kemuliaan kepada Elohim. Iya, sekarang permasalahannya bukan tentang nama, Cak Ayu. Ini yang dibahas tentang hakikat yang kita sembah ini apa? Yang Ini keluar yang dari masih- kubur ini manusia. Pertanyaan saya, salah atau benarkah di hadapan Tuhan ketika kita menyembah anak orang? Salah atau benar?
Makanya begini Kok Bang jadi Juma. makanya Makanya harus paman? menyembah Elohim yang benar itu dalam nama Yesua. Ular tua apa yang ada di dalam dirimu, saudara? Menyembah Elohim, menyembah Elohim yang benar itu adalah dalam Menyembah nama nama Yesua, manusia. tidak dengan nama lain Bang Juma. Iya, saya ngerti kalau itu yang saya pertanyakan bukan dalam nama, Oke. tapi yang keluar dari kubur ini apa? Tuhan atau manusia? Apakah Abang Juma mengenal Tuhan yang benar dalam nama Yesua? Tuhan yang benar dalam nama Yesus itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, yang telah membuat mujizat di tengah kaum Israel, membuat anak manusia lahir tanpa ayah. Apakah Abang sudah berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesua? Saya bukan Bani Israel, paman. Yesus Oke, berkata, jadi- kamu adalah Artinya, muridnya, Bang bukan Juma, aku. Artinya Bang Juma, benar yang dikatakan di Mazmur 81 ayat 9 bahwa memang yang Abang sembah itu Elohim bangsa asing. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Elohim bangsa Yahudi. Jadi La yang Abang haula cuma wala sembah quwata itu illa billah. Ketika Nabi Muhammad datang di abad ke-7, Nabi Muhammad menghancurkan semua berhala yang ada di sana, lalu mengajak Bani Israel menyembah kepada Eloa Abraham, Eloa Yisa, Eloa Yakub. Itu yang ada di kami. Sekarang yang jadi permasalahan kepada saudara. Beda Bang Juma, beda. Kok jadi Anda yang tahu? Karena Engkau tidak akan lagi menyembah Allah di gunung ini dan di Yerusalem. ya. Sekarang perjanjian kekalnya Allah dalam Kejadian 17, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itulah perjanjian Ya. kekalku. Ente siapa rupanya? Iya, oke. Kok iya? Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang benar hanya Tuhan bangsa Israel. Nah, yang keluar Ya. dari kubur Nah, ini kalau disembah, apakah itu Tuhan yang benar? janganlah menyembah Aduh, janganlah kenapa menyembah Elohim orang asing. Kenapa orang ini? Ilah asing itu adalah ilah yang merangkak dari kubur. Oh, enggak. Astagfirullahaladzim, ya Allah Tidak ya begitu, Karim. Bang Juma, ya. Nah, kalau dia sudah memperkenalkan nama yang perkasa di era perjanjian Gimana baru. sih? Pertanyaan Oh, ya. saya sederhana, tolong dihargai. Apakah yang keluar dari kubur ini adalah Elohim? Tadi saya sudah katakan, itu anak manusia. Jadi Nah, berapa berarti kali harus Anda menjawab? menyembah anak manusia. Kami menyembah Elohim dalam nama Yesua. Lah, bukan Oke. menyembah Elohim itu kalau Anda menyembah manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Iya. Karim. Anda Ya. mendudukkan manusia yang keluar dari kubur ini sebagai ilah. Bukan hanya Karena sekedar Abang- nama, tapi karena jasadnya Anda tuhankan. Karena Bang Juma tidak Astagfirullahaladzim, mengerti ya makna Allah. nama Yesua, Bang Juma. Abang tidak mengerti. La itu haula nama wala Yesua. quwata illa billah. Saya tanya Ya. sama saudara. Saya tanya, apakah yang keluar dari kubur ini sehakikat dengan Elohim? Aku mau tanya Bang Juma juga. Roh Kudus? Saya mau tanya Bang Juma. Apakah Roh Kudus siapa dia yang Abang maksud? Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan yang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang dia sampaikan. Kami menyebutnya malaikat Jibril. Kul nazzalahu ruhul kudus. Yohanes 16 nomor 7, 8, 9, 10. Dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang dikatakan itulah yang disampaikan. Berarti dia bukan Tuhan, melainkan dia masih kurir firman. Apakah Roh Kudus ini apakah Roh Kudus ini juga membawa nama Yesua? Ketika datang kepada kaumnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Isa alaihi salam, Yesua Hamasia, Iso itu datang mengajarkan akan datangnya roh kebenaran bernama Ahmad. Oke. Ya.
apakah abang percaya bahwa Kristus itu atau Mesias itu diberikan nama yaitu Yesua, dan Roh Kudus itu diberikan juga Roh Kudus, kepada Roh Kudus itu sebagai gelar Yesua? Tidak ada gelar bagi Yesus itu, gelar Roh Kudus nggak ada. Ya, oke. Jadi ini Pak Juma. Ya Allah, ya Abang Karim. baca Yohanes 14 ayat 26 bahwa Bapa juga mengutus Roh Kudus itu dalam nama Yesua. Abang percaya? Betul, karena Roh Kudus itu adalah penyampai firman. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka baginya ada Roh Kudus. Oke, Yohanes artinya 3 nomor 34. Oke Bang Juma. Oke Bang Juma, artinya nama Yesua tidak disematkan hanya kepada Kristus saja, tetapi kepada Roh Kudus. Ada dua di sini. Saudara, Kepada anak manusia dan kepada Roh Kudus nama Yesua itu. Artinya nama Yesua itu terikat kepada Elohim. saudara, Nabi Isa alaihissalam seperti juga Yesus itu diberi kekuatan dengan disertaikan kepadanya Roh Kudus. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajah wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Nabi Isa ketika datang dipersenjatai dengan pendamping. Siapa pendampingnya? Roh Kudus yang kuat dari Maha Kuasa. Itu jelas itu. Makanya Yesus di dalam Lukas 22 nomor 4344, Roh Kudus datang kepadanya memberikan kekuatan sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa sehingga peluhnya seperti titik darah yang menetes ke tanah. Siapa yang datang kepadanya? Roh Kudus yang kuat. Anda salah. Oke. Dari sana tadi salah. Yang merangkak keluar dari kubur itu apa? Di situ kesalahan Anda. Oke Bang Juma. Bang Juma perlu baca Lukas 12 ayat 10. Apakah Alamak. itu hanya malaikat? Di sini saya mau tegaskan bahwa apakah yang abang maksud ada malaikat di sini? Lukas 12 ayat 10. Hujat anak manusia itu diampuni, tetapi hujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Apakah itu abang bermaksud adalah malaikat? Saudara, malaikat kalau dihujat, sang penyampai firman dihujat, itu sama halnya menghujat Tuhan. Oke, Karena Bang. malaikat sabar. Karena malaikat datang sabar. Apakah malaikat lebih tertinggi daripada Malaikat ini yang menjadi perantara, kawan. Astagfirullahaladzim. Sekarang permasalahannya kalau itu sederhana. Yang memberi kekuatan Yesus kepada malaikat atau malaikat kepada Yesus? Coba Anda jawab. Yesus yang memberi kekuatan kepada malaikat atau malaikat yang memberi kekuatan kepada Yesus? Jawab dulu itu. Aduh, parah ini. Makanya beragama itu jangan doktrin. Gunakan akal. Tapi bagaimana mau menggunakan akal? Mutiara tidak diberikan kepada kalian. Mutiara itu ilmu. Amsal 13 sampai 15. Yang disebut mutiara adalah ilmu. Makanya Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan ilmu. Akal budi itu ilmu. Sedangkan Kristen 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5, orang Kristen sudah dicabut ilmu pengetahuannya oleh Paulus. Paulus menggiring orang-orang Kristen untuk tidak lagi menggunakan kecerdasan, kepintaran, dimatikan. Pokoknya imani saja. Telan saja. Apa yang Paulus ajarkan, telan aja. Jangan kau menggunakan akal. Tidak boleh. 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5. Wajib hukumnya pengikut Paulus dalam hal beragama tidak boleh berakal. Makanya Anda kayak begini. Saya tanya, yang keluar dari kubur apa? Manusia, paman. Terus kenapa Anda sembah? Karena kami menyembah Elohim dalam nama Yesus. Lah, Anda menyembah Tuhan dalam menyembah manusia, itu maksudnya. Berarti Anda menduakan Tuhan. Anda menyembah Tuhan dalam mulut, tapi dalam praktek menyembah orang. Itulah yang disebut syirik. Makanya dia ditanya, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku, menduakan aku dengan dirimu? Yesus mengatakan, apabila ada orang yang memanggil aku Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Yesus rangkul enggak orang itu? Enggak.
Yesus tendan dengan tendangan tanpa bayangan. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, wey. Itu kata Yesus itu. Makanya saya bertanya, apakah yang keluar dari kubur ini adalah Elohim? Jawaban, ngambang. Karena kalian tidak ada mutiara. Padahal kalau kalian punya mutiara, sebagaimana orang Yahudi punya mutiara, maka kalian tidak akan berbelit-belit seperti sama itu. Bang Juma tadi. Saya kembali katakan bahwa apa Roh Kudus yang membawa juga nama Yesua, apa itu siapa yang menurut Abang Roh Kudus? Roh Kudus itu Sehingga- penyampai firman. Oke. Sehingga ia tidak dapat diampuni jika menghujat Roh Kudus. Karena dengan menghujat Roh Kudus sama halnya menghujat Tuhan. Nah, makanya karena Roh Kudus itu membawa nama Tuhan, Iya, itu Yesua. kamu tampar istrinya Pak Prabowo, itu sama halnya kau nampar Pak Prabowo, tapi istrinya bukan Pak Prabowo. Ya, Kamu oke. memukul anak saya sama halnya kau memukul saya, tapi anak saya bukan saya. Iya. Roh Kudus itu datang membawa misi suci. Apa itu? Menyelamatkan manusia dengan menyampaikan firman kepada manusia yang dipanggil sebagai nabi atau utusan atau rasul. Jangan kau menghujat dia, karena jadi dia hanya Abang penyampai Juma- firman. Abang Juma tadi katakan bahwa Roh Kudus adalah malaikat, begitu? Iya betul. Lalu apa Oke. kalau bukan malaikat? Kalau di sini di Ibrani 1 ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Elohim harus menyembah kepada dia. Saudara, itu ucapan siapa? Nah, itu kan. Itu Paulus ucapan lagi. siapa? Itu ucapan siapa? Sedangkan Yesus diberikan kekuatan oleh malaikat, kok malaikat pula yang ingin menyembah. Ini serba pagan ini. Itu ucapan siapa? Makanya, begini Bang Jo, makanya jangan samakan Roh Kudus dengan malaikat. Lah, Roh Ya. Kudus itu malaikat. Dengarkan saya, Bang. Karena Roh dengar. Kudus itu berkuasa berdiam di dalam setiap orang. Oh, salah. Termasuk sama Bang Juma jika Abang mau terima. Salah ente. Salah. Sekarang Anda lihat. Ada Advent tidak makan babi, Kristen makan babi, dan mereka mengatakan masing-masing punya Roh Kudus. Mana Roh Kudus yang benar di antara kalian? Ya, Roh Kudus itu adanya bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, Advent juga mengatakan begitu. Mereka juga hidup dalam kebenaran. Tidak kepada semua orang yang berseru dalam nama Yesus, tetapi kepada orang yang hidup dalam kebenaran. Salah itu. Salah. Yang ada Hanya pada diri. mereka lah yang melakukan kehendak Bapa. Itulah orang-orang Sekarang yang mengharamkan babi dan yang menghalalkan babi, Roh Kudusnya sama enggak? maka Roh Kudus tidak berdiam diri kepada orang. Yang mana Roh orang-orang Kudus yang benar? Ya. Yang makan babi atau yang tidak makan babi? Karena Ya. masalah keimanan Bang Juma, bukan Saya masalah makanan, mengarahkan Bang Juma. Anda ke kanan, tapi Anda larinya ke kiri aja Bukan terus. masalah makanan, masalah iman di Makanan, perjanjian bukan baru Bang pula Juma. makanan yang turun Ini menyampaikan bukan- kepada Musa Imamat 11 Ini nomor 7. di Jangan kau perjanjian makan baru. babi, itu haram bagimu. Di Sekarang perjanjian permasalahannya baru, Bang adalah Juma. siapa Roh Kudus yang betul antara Kristen pemakan babi dan Advent yang tidak makan Bang babi. Bang Juma. Di era perjanjian baru tidak terikat dengan masalah makanan dan minuman. Kata siapa? Kata siapa? Tidak ada lagi itu Bang Juma. Kata siapa? Ya, tidak ada Kata lagi. siapa? Nanti Kata ada, siapa? Ada ayatnya nanti. Kata ayatnya. siapa? Kawan, kata siapa? Ya, dari Ya. Rasul Paulus. Paulus. Nah, Sekarang permasalahannya adalah, dengar, Bapak mengharamkan babi, Paulus menghalalkan babi. Siapa yang Anda ikuti? Bapak di Itu surga atau Bapak di Tarsus? itu sudah dipatahkan semua itu kedatangan Kristus, Abang. Kata siapa? Ya, bahwa Kata siapa? sebelum langit dan bumi lenyap, satu titik pun tidak dapat ditiadakan dari hukum berarti Taurat. sudah lenyap enggak? Sebelum semuanya tergenapi. Apakah sekarang bumi sudah lenyap? Ya, sebelum langit dan bumi lenyap, tidak dapat ditiadakan. Begini aja. Untuk sebelum menakar, semuanya untuk terjadi. menakar bahwa yang ada dalam diri Anda itu bukan Roh Kudus. Tuhan mewajibkan bersunat. Ya, Paulus mengharamkan bersunat. Mana yang Anda ikuti?
Oke, apakah sunat juga ditentang Malah oleh Anda Paulus? membela Paulus. Malah Apakah Anda membela Paulus. Apakah Paulus benar-benar menentang Bang, sunat? fokus dulu Anda nggak pertanyaannya, nyambung. Bang. Paulus Padahal Fokus mengatakan, pertanyaannya. Padahal Paulus mengatakan dalam mengingatkan- Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan si Uco, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ya. Ah, Oke. kalau Elohim, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Mana yang Anda ikuti? Paulus atau Tuhan? Iya. Jadi apakah orang yang tidak bersunat Loh, kok, itu adalah dibunuh? Itu urusan Bukan belakang. itu. Apakah itu urusan belakang? Sekarang pertanyaannya, Tuhan membunuh orang yang tidak bersunat. Paulus mengatakan Galatia 5 nomor 2, kalau kau bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Maksudnya siapa Kristus ini? Apakah dan saya sunat? Kok jadi? Saya sunat. Saya Jadi, sunat. berarti Kristus tidak berguna bagi Anda. Oh, itu karena tidak bukan patokan. Loh, itu Paulus yang mengatakan Cak Kangkung. Begini Bang Juma, bahwa Astagfirullahaladzim, perkataan ya Paulus Allah ya itu, Karim. Barang Ya. siapa menyunatkan dirinya, Bukan maka Yesus satu-satunya itu yang Kristus dimaksud. tidak berguna. Itu dalil. Hei, dalil itu Bang. Ya, oke, kita kembali kepada pengenalan Roh Kudus tadi. Bang. Kembali. Pengenalan akan Roh Kudus dalam nama Yesus. Kembali. Izin dulu Gurunda. Bang, Silakan. dua poin tidak ada Anda jawab. Jangan kemana-mana dulu. Tadi sudah finish loh. Seandainya Anda jujur, itu sudah selesai. Mungkin abang bisa mandi atau apa kan finish. Nah pertanyaan Gurunda di sini, ketika yang keluar dari kuburan itu Tuhan apa pintar. manusia? Ini baru host, mantap. Tadi sudah saya Itu. jawab. Berapa kali saya jawab? Hah? Yang Saya keluar hitung dari dari kubur, yang tadi. merangkak dari kubur itu siapa Bang? Saya hitung dari tadi 5 kali saya menjawab. Tapi bahwa jawaban itu Anda apa? Jawabannya yang apa? dibangkitkan dari kuburan itu dia memang anak manusia. Berarti sudah selesai. Ya. Berarti Selesai. Kristen menyembah anak manusia. Udah selesai. Tetapi Dah. nama Yeshua yang Jangan mau tetapi mau petata untuk petape terserah itu. Yang penting Kristen nyembah anak manusia. Udah selesai. Titiknya besar kayak lapangan golf. ya anak manusia. Sudah Bang. Udah. Tergelar dari anak manusia. Ya sudah, mau apa lagi? Anda sudah mengakui anak manusia disembah oleh orang Kristen. Sudah, syukurlah itu. Ya selesai finish sudah sebenarnya di situ. Finish. Kalau kembali lagi aku dan Bapak satu, Tetap kembali aja anak lagi manusia. sebelum penyaliban. Ini kan sudah selesai penyaliban. Intinya akulah Alfa dan Omega. Oke. Akulah penguasa. Padaku telah diberi kuasa langit, surga, bumi, di mana-mana. Oke. Apa lagi? Akulah. Oke. Endingnya yang keluar dari kubur itu apa? Ada manusia. Diam. Lanjut. Assalamualaikum Kandito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda dan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Masya Allah. Sama Masuk aja ya orang benar. generasi. Iya sama aja. Mau sesakti apapun ya tetap aja sama. Yang mereka sembah anak manusia. Ada satu hadiah buat mereka, buat saudara kita itu yang ingin aku berikan kepada dia sebenarnya. Mudah-mudahan hadiah yang saya berikan ini dia bisa sadar. Apa itu? Roma 8 nomor 11. Dan jika roh dia sang Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu juga, maka roh sang Bapa yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati tersebut akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya. Ini hadiah yang ingin saya berikan kepada dia, tapi ya muter-muter kayak apa ya? Ya gitulah, namanya juga tanpa mutiara, hidup tanpa mutiara ya gitu. Tapi semua saya ingin menanggapi Bang Juma. Kaset rusak.
Iya. Ini langsung finish saja kan finish. Langsung Iya, finish finish. saja. Langsung Yang harus arahkan keluar. Mas. Bos boleh bertanya sedikit bos. Evita pertanyaannya Bos. Bang Suma. Bos, boleh Yang bertanya, keluar Bos. dari kubur Yang itu keluar dari manusia apa Suma. Tuhan? Itu silakan. Ini Bang Bal dulu mau bertanya itu, Bang Bal. Bentar, Silakan. Oh, silakan Bang Bal, silakan Bang Bal. Mengenai Oke, sedikit Mbak Ibu. dulu Bunda dan Evita sebentar, tidak Bunda makan Evita tadi. sebentar ya. Bunda Evita sebentar sedikit Ya, ya boleh ya. ya. Nah, saya sedikit aja nih karena ini banyak penontonnya. Saya mewakili yang di bawah ini ada pertanyaan di bawah. Mungkin tidak terbaca oleh host dan Bang Juma. Pertanyaannya begini Bang Juma. Bang Juma ini kenapa gitu ya? Cerdas, smart gitu, handsome gitu, bijaksana, bijaksani, bijak situ kan gitu. Nah, ini pertanyaan kenapa sampai pendeta-pendeta kalah kalau berdebat? Silakan Bang Juma. Ini apa maksud saya? Apa sih resepnya gitu? Tolong Bang Juma. Terima kasih Bang Juma ya. Lanjut Bang Evita, lanjut Bang Juma. Jadi Al-Quran itu menjelaskan begini. Di dalam surah Al-A'raf ayat 27 ya. Dan juga ayat 30-nya. Kita manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang dibiarkan oleh Allah mendapatkan petunjuk. Ada juga yang pantas untuk sesat. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Maka dibiarkan mereka sesat karena mereka tidak menggunakan akal mereka. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, farikan hada. Maka pantaslah sekelompok manusia itu diberi petunjuk. Kenapa? Karena mereka menggunakan akal. Wa farikan hakka alaihimud dalalah. Dan pantaslah segolongan dari mereka itu selalu aja ongol, bloon, tuyul, cuplis, kampret. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Pantas bagi mereka kata Allah dalalah, sesat. Lalu apa yang terjadi? Wayah sabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa apa yang keluar dari mulutnya itu adalah sebuah kebenaran. Itu adalah petunjuk. Padahal bukan. Contoh yang tadi. Apa yang keluar dari kubur? Anak manusia. Dipikir dia itu sudah benar dengan menyembah anak manusia. Dipelintir lagi. Kan kami menyembah Tuhan dalam nama anak manusia itu. Itu jawabannya. Karena kita belajar. Kita umat Islam belajar. Kenapa kita belajar? Karena begini. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, jangan kamu lagi tertipu sebagaimana Adam telah ditipu oleh iblis. Ya Bani Adam, wahai Bang Suma, wahai umat Islam, la yaftinannakumus syaitan. Jangan lagi kamu sekali-kali tertipu oleh setan. Kama, sebagaimana akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana setan telah berhasil mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Jangan mau ditipu sama iblis. Maka umat Islam supaya tidak tertipu oleh iblis, kudu otak yang menjadi filter segala aspek pengetahuan. Nah, saya mau tanggapi Itu ini. begitu saudaraku Bang Baal. Ini saya suka Bang Terima Baal itu kasih. kelebihannya itu di situ. Terima kasih Bang Juma, luar biasa ya. Kalau begitu saya tambah ini Bang Juma ini saya tambah memang selain cerdas cermat gitu ya, gitu kan, oten botol gitu kan tidak paham gitu Bible. Saya beri gelar ini Bang Juma ini adalah guru yang sangat besar sekali. Guru yang sangat besar sekali Bang Juma. Oke lanjut Bu Evita. Kenapa ada otennya tadi sedikit disebut? Tadi saya mau tanya Jangan yang gitu botol lah. siapa? Yang Oh, nggak ada yang botol nanya itu deh. Sabar dulu, ini lagi ngobrol. Lucu Bang Baal ini. Kelebihan beliau itu tawadu. Masya Allah, luar biasa. Lanjutkan Bang Baal. Panjang umur ya Bang, jangan buru-buru mati ya. Anda hebat, Anda Terima lucu, kasih, umat butuh Bang. Anda juga. Amin, amin. Halo, lanjut Bang Evita, mungkin ini perlu diterapi juga Bang Juma. Ini kan guru yang sangat besar sekali. Ya, kasih terus saya. Silakan Bu Evita. Gini ya, kalau kita lihat siapa yang botol dan siapa yang pintar. Kalau Alkitab itu ya mengajarkan Surat kabar aja standar disebut moral Alkitab. dari Tuhan Allah yang asli, bukan palsu. Karena itu tidak mengajarkan ajaran hidung belang yang dihalakkan dalam Quran, di mana perselingkuhan dan ketidaksetiaan Boleh nggak Dinda? dihalalkan. Hidungnya Dengan hidungnya ayat jangan mana? dipencet lah.
Di Boleh, Indonesia baru kalian tidak seperti binatang dalam hal hubungan laki perempuan. Dengan ayat Karena kalian dikelilingi umat Islam. Coba tengok di barat. Kehidupan kalian seperti apa. Di barat kalian cuma pakai satu benang untuk menutupi vagina. Di barat. Kalian kenapa nggak praktekkan di sini? Karena kalian malu. Tengok di kota Bali yang kita cintai. Yang telanjang di sana agamanya apa? Kenapa bisa begitu? Karena sudah dibentuk dari sana. Emang ada batasan aurat di agamamu? tidak Emang ada memberatkan. batasan laki perempuan di agamamu? Coba. Di agamamu ada batasan laki perempuan? Saya akan jawab ini. Ya, coba silakan. Jawabannya ada di 1 Tunjukkan Korintus dalil batasan laki perempuan di Bible. Silakan, saya ingin dengar. 1 Korintus 6 ayat 9. Oke. Saya bukakan. Apa katanya? Apa katanya di sana? 1 Korintus 6 ayat 9. Iya, apa katanya di sana, Bu? Di sana itu homoseks, banci, kemudian perzinahan, pencuri, Peluka, dan maksudnya itu lain-lain peluka. itu segala bentuk kejahatan dilarang. Itu berarti Paulus yang menulis Korintus ini mengenal standar moral Allah yang suci dengan baik, berbeda dengan Mamat yang Biadab, tidak mengenal. anjing turun, jing, anjing turun, jing, kamu turun, jing, anjing turun, jangan Nah, saya berikan takut dengan barang kudus kepada anjing. Paulus mengajarkan, dengarkan di bawah ya anak anjing, dengar. Di dalam Galatia 3 nomor 28, anak anjing diajarkan begini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Pokoknya anggap saja kalian itu satu semuanya. Jadi jangan kau anggap laki-laki lagi laki-laki. Bagi laki-laki, temanmu yang laki-laki jangan kau anggap lagi dia laki-laki. Anggap saja dia perempuan. Begitu juga perempuan, jangan kau anggap lagi temanmu perempuan itu perempuan. Kalian semua adalah satu. Itu dalil yang digunakan kenapa ada Bible khusus JI. Kenapa kalian menghalalkan segala yang gitu. Karena itu. Kenapa penyakit AIDS, penyakit kelamin itu sumbernya berasal dari kota-kota negara-negara mayoritas kalian. Karena itu. Gak ada lagi laki-laki, gak ada. Oh, bagaimana mungkin saya mau tidur sama dia, Bang? Dia kan laki-laki. Gak ada laki-laki, pokoknya ada lubangnya, tancap. Gak ada. Aduh, gimana Bang? Dia laki-laki, nggak ada cerita, pokoknya ada lubangnya, mau di ubun-ubunnya, mau di telapak kakinya, ada lubangnya, gas. Kalau Kalian celah-celah semuanya, Kalau celah-celah jari gimana Gurunda? Kalau Gimana? celah-celah jari kaki, celah-celah jari kaki, celah Yang jari penting kaki. kakinya nggak kena kutu air, nak apa-apa. Itu jangan sok paten. Jumlah kalian di Nusantara ini cuma berapa persen? Malu dong kalian lewat menggunakan dalil-dalil kitab kalian dengan satu benang saja di badan. Malu. Tapi kalau kalian mayoritas, alamak. Gak usah terlalu jauh deh. Jangan keluar negeri. Ke kota yang kita cintai, kota Bali. Yang telanjang kayak kambing di sana itu agamanya. Periksa apa agamanya? Hah? Periksa aja di situ. Datang kau sebut nama Nabi kami dan kurang ajar, dasar anak ayam. Cuman saya Herman saya, Bang. Kenapa mereka sangat membenci Rasulullah? Atau dalam artian orang-orang Arab lah. Padahal yang membantai Tuhannya kan Yahudi dengan Roma. Nah seharusnya mereka nyerang di sana. Kok orang Arab yang diserang? Jawabannya gampang itu abangku. Siap. Kenapa? Harusnya mereka berterima kasih karena mereka adalah pahlawan bagi mereka, Bang.
Kenapa kau suruh kami benci? Tanpa mereka mana bisa dosa kami ditebus? Mereka ada pahlawan kami, Bang. Gara-gara mereka dosa-dosa kami dihapus. Coba kalau mereka tidak berkongkong-kongkong membunuh Tuhan kami, dosa kami masih ada loh. Untung mereka membunuh Tuhan kami, makanya dosa kami ditebus. Jadi jangan bermimpi mereka akan membenci. Mereka tidak akan membenci, mereka akan memuliakan. Kenapa? Mereka adalah pahlawan mereka. Mereka pahlawan. Pahlawan mereka itu. Berkat pahlawanku, Tuhanku mati. Tanpa pahlawanku, Tuhanku tak mati. Tanpa Tuhan mati, dosa cabul ayamku tidak akan diampuni. Terima kasih wahai para pahlawan. Berkat tanganmu menampar Tuhanku. Berkat tombakmu menombak Tuhanku. Tuhanku mati, dosaku terhapus. Halilintar. Jadi jangan bermimpi mereka akan menghujat para pembunuh Tuhan. Para pembunuh Tuhan mereka. Karena mereka itu pahlawan. Pahlawan. Makanya kadang kita ini iseng memang. Loh kenapa yang dibenci Nabi Muhammad ya? Kenapa kemudian yang membunuh Tuhan mereka malah disayang, disanjung, dijilat? Hehe. Jangan salah. Orang yang ingin menegakkan kebenaran itu musuh. Tetapi orang yang membunuh orang yang benar dengan doktrin supaya dosa-dosa orang-orang yang bersalah dihapus, itu adalah pahlawan. Begitu saudaraku. Wah, luar biasa. Ternyata ada lagunya ya. Wah. Lama-lama viral lagi lagu ini. Iya. Bukan lagi anakku Tuhanku. Iya. Sorry masih bersin-bersin. Izin Abang Zuma izin di follow ya Bang ya. Silakan saudara, silakan. Izin Apalagi? di blok bang, Bang. bang. Oh, silakan silakan, Bang Izin Jawa. di blok. Iya, kalau bisa kita pisah di bumi, pisah dunia. Jangan begitu Bang Dewa. Enggak semua pernyataan Bang Juma tadi pada saat diskusi, Dewa sampai merinding ke dompet-dompet tuh bang. Ya Allah, kata Dewa. Luar biasa ini. Pak Victor, selamat pagi. Selamat pagi para penghujan. Oh, Bang Karet. Apa? Ya, gampang kali kok merendahkan kekristenan cuma. Yesus yang merendahkan bukan aku. Ada aja ini. Tahu. Janganlah. abang ini mau naik diskusi atau mau naik nangis, Bang? Yesus bukan aku saudara. Yesus. Yang merendahkan kalian itu Yesus. Sebentar dulu, Cuma. Sebentar dulu. Menyebut Cuma. kalian anjing dan babi itu Yesus. Kok aku pula yang kau salahkan? Anjing dan babi itu mengacu pada mereka penyembah berhala, termasuk kau. Enggak dong. Masa nyembah Tuhannya Yahudi kok? Nyembah Tuhannya Abraham kok dibilang berhala? Di luar sesembahan orang Israel adalah berhala bagi Kamulah Yahudi. itu. Kamulah itu. Oh, maaf, aku menyembah Bapa. Menyembah Yesus. Beberapa hari lalu kau sudah akui sembahanmu itu adalah sembahan Athena. Paling pandai memang kau menipu si Bilisis.
Paling pandai memang kau itu nipu. Makanya kalau naik di sini Sahabat Pak, Andre jadi baik. manusia. Ayo saudara, ini kalau Victor ini cocoknya dengan Bang Baalin atau Dinda Dito. Silakan. Kandito. Kalau sama kami kejepit langsung kabur dia. Ah, belum apa-apa lari. Silakan pendeta-pendeta, kita kasih kesempatan untuk naik di sini. Ini loh sangat nantang. Yesus tidak kenal oten tuh. Gimana nih? Silakan Pak Pendeta, ini ada guru kami, Bang Zuma, guru kita semuanya. Silakan, jangan lewatkan kesempatan Pak Pendeta, Romo, Pastor. Kalau Romo mungkin saya sikat juga boleh, guru. Ya silakan. Tema ini Pendeta. temanya Kandito ya. Sudah lama dia. Bertanya. Ya, Boleh waalaikumsalam ya? warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang baru hadir. Bertanya sama Bang Juma, Di boleh Bang repost. Juma? Iya, silakan, Boleh, silakan, Bang Ba, lanjut. Ya, ini kan emang nggak ada hotelnya ya. Saya tidak tahu nih. Saya ini mimpi ini sudah 3 kali. Ini yang terakhir. Waktunya memang berbeda-beda ya. Udah lama baru muncul lagi. Mungkin ada hikmah apa gitu. Saya ini mimpi. Oten ini di neraka gitu loh. Dibakar gitu. Sampai ditanya Tuhannya oleh malaikat, oleh Tuhan ditanya, siapa Tuhanmu? Pelanga pelongo, dia sudah di neraka masih pelanga pelongo gitu loh. Ini hikmah apa gitu ketika saya mimpi oten dibakar di neraka. Mungkin ada hikmah buat pribadi saya apa gitu, Bang Juma. Silakan Bang Juma, luar biasa. Iya. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Tapi kan bagi mereka tidak mungkin mereka percaya selama mereka masih tidak mau menerima mutiara keilmuan. Di dalam Yesaya 66 nomor 17-18, Tuhan akan datang dengan nyala api untuk membakar seluruh pemakan babi dan tikus balau. Nah sekarang, apakah pemakan babi itu banyak? Banyak. Berarti ketika mereka dibakar, Tuhan butuh wadah yang luas untuk menyiapkan api untuk menggoreng orang-orang ini. Jadi mimpi itu nyata, tertulis memang dalam Bible. Al-Quran juga mengatakan itu. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Itu jelas itu. Dan Yesus juga mengatakan kepada angkatan jahat, orang-orang yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, Yesus katakan tuh di dalam Matius 23 nomor 32, bagaimana mungkin kalian bisa meloloskan diri dari api neraka? Semua kalian akan memenuhi angkatan ini, akan menggenapi angkatan ini, akan menggenapi itu semua. Makanya Yesus mengatakan orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan sampai kepada tanah Indonesia, itu ajarannya, maka akan menjadikan orang yang ditobatkan itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Itu fakta real. Nah, makanya Yesus mengatakan, Yesus, jangan kamu memberikan mutiara, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi, jangan kau berikan kemudian, kata Yesus, barang-barang kudus kepada anjing, gitu. Di situ ada orang Roma, di situ ada orang Yunani, sedangkan Yahudi adalah babi, adalah domba. Berarti yang dimaksud anjing dan babi ini adalah non-Yahudi. Biasa Bang Juma ini ya. Makanya nih gerunda yang sangat besar ini ya. Pastor ini lucu. Takut gitu kan pendeta ini sama gerunda. Gerunda kalau ada penawaran nih, saya ada penawaran dari pendeta-pendeta, persekutuan pendeta semuanya. Bang Juma ditarik jadi instruktur, jadi pengajar Bible semuanya. Boleh. Paham sekali Bang Juma. Boleh. Tapi bukan persepuluhan, jadi per 30-an. Kira-kira mau nggak Bang Juma? Ini boleh. ada penawaran. Boleh. Iya nggak apa-apa, boleh.
kumpulkan seluruh pastor pendeta, kita adakan seminar. Saya jadi pemateri. Dengan catatan mereka harus menanggalkan doktrin dan dogma. Tidak apa-apa, tanpa dibayar pun boleh. Tidak masalah. Yang penting mereka mau belajar. Jangan emosi Masalahnya tapi. gini. Masalahnya ini Bang Juma, saya mendengar nih, baru mendengar ini benar atau tidak ya, ada mereka sudah mengadakan apa istilahnya musyawarah, ini akan mengangkat Bang Juma ini sebagai struktur pengajar, mengajarkan Bible, karena Bang Juma ini kan paham perjanjian lama, perjanjian baru, bahasa Iya. Yunani, paham gitu kan. Itu misi kita memang. Iya, sementara pendeta-pendeta kan botol biasanya. Nanti dibagi dua kelasnya Bang. Ya, Dibagi dua kelasnya. Bagi mereka yang masih mau tetap di tempatnya yang sekarang, itu gurunya namanya Profesor Kontraktor Kalkulator Lugat Tambunan. Mereka akan masuk di kelasnya Lugat Tambunan untuk belajar. Tapi mereka yang ingin sadar, nanti saya ngajarin. iya, betul. Dua Bang. kelas. Kebanyakan kan Asistennya juga kebanyakan- hadir di situ. Ada juga jadwalnya Mas Aha. Oh, Mas Aha. Iya. Dengan Masalahnya yang satu, gini, apalagi itu- namanya itu yang satu yang pejabat-pejabat itu? Gue masak. Gumasa. Itu juga Gumasa. Gumasa. Kalau Gumasa sama Victor ini cocok. Baku gosok dia. Sama-sama tak berakal. Cuman modal congor. Ini Bang, ada kejadian menarik Bang. Pada saat kemarin terjadi banjir, bencana di Sibolga. Semua orang melarikan diri Bang. Cuma nenek ini yang tidak melarikan diri. Dia mengatakan, kenapa ibu tidak lari? Saya menyelamatkan Tuhan saya. Tuhan itu menyelamatkan, jangan diselamatkan. Ada aja. Ini Itu waktu serius banjir itu. Bang. Serius? Iya. Si neneknya yang bilang, saya menyelamatkan Tuhan saya. Ini patungnya diselamatin sama dia. Ini banjir Sibolga ini. Nah, luar biasa ini ya pernyataannya ya. Yang namanya Tuhan itu kan menyelamatkan. Ini mah enggak. Umatnya yang menyelamatkan yang dari banjir. Tapi emang selamat diakui. Patungnya selamat ini. Ini nih ya. Lihat nih. Iya, wah. Jadi Yesus ini juru selamat atau cari selamat? Selamat dia. Berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible. Bukan juru selamat, tapi nyari selamat. Bahkan dilempar sama batu aja, dia lari, kabur. Itu artinya dia nyari selamat. Bukan juru selamat. Banyak ayat-ayat yang mengatakan seperti itu. Yesus bukan juru selamat, tetapi Yesus selamat. Buktinya sampai sekarang pun diselamatkan. Si nenek ini adalah salah satu bukti Yesus diselamatkan sama si nenek ini. Ini juru selamat yang diselamatkan. Mau dibantah nggak, Victor? Mau dibantah sangat. Oke, kalau itu salah itu artinya nggak mungkin lah. Ngapain diselamatkan Tuhan? Tuhan yang menyelamatkan. Benar kau Dewa. Bukan kita menyelamatkan Nah, ini- Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu Ini yang buktinya digendongnya itu apa itu? Tuhan ente diselamatkan. Apa yang- Tuhan ente apa yang diselamatkan. digendongnya itu? Patung yang digendongnya itu ya? Patung Apa Yesus. Patung Oh, Yesus. Yesus. Jadi apa kata nenek itu? Nah, dia bilang katanya, kenapa nenek nggak kenapa nenek pada saat banjir itu tidak pergi melarikan diri? Saya menyelamatkan Tuhan saya. Ini si nenek ini. Berarti terus? masih ortodok pemikirannya itu. Wah, bukan ortodok, Tapi kau faktanya jangan emang seperti nanti itu. Kau yang karang-karang cerita itu apa? Dewa, kau yang karang-karang cerita itu. Ah, ente kan seneng sama dongeng-dongeng. Senang sama dongeng-dongeng. Ini bukan dongeng, ini fakta. Kalau ente tidak percaya, lihat aja di PT-PT ada. Hadis Bukhari 3. Jangan marah sama kami dong. Awal dari pewahyuan. Kok marah adalah sama mimpi. kami, ente? Marah sama si nenek itu dong. Nah, oke, itu nggak benar. Tuhan Marah kami sama bukan si nenek patung. itu. Tuhan kami bukan patung Dewa. Nah, ini buktinya. Ini buktinya. Kau mana bukti Viti kata-katanya bahwa aku menyelamatkan Tuhanku katanya. Ini lihat aja di YouTube, lihat aja di PT sana. Itu kan gambar. Yang mengatakan seperti itu, Tuhan ente itu patung, bukti bahwa Tuhan ente itu memang dibikinkan yang namanya patung. Kita kalau melihat flashback ke belakang ya, Victor ya, lihat
Flashback ke belakang, ketika yang namanya Allah Subhanahu wa Tuhan alam semesta mengutus Nabi Nuh, mengutus para nabi, semua para nabi itu melakukan peperangan dan menghancurkan yang namanya berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala? Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Apakah Nabi Musa menghancurkan berhala? Nabi Musa menghancurkan berhala. Begitupun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menghancurkan berhala. Tiba-tiba datang orang-orang dari Yunani, malah Nabi Isa atau Yesus dijadikan berhala itu. Dijadikan berhala. Sampai sekarang masih ada dibikinkan yang namanya patung. Maka dari itu tidak salah nubuatan yang mengatakan Nabi Isa akan turun yang kedua kali. Sebentar. Nabi Isa pada saat di Mekah, apakah banyak patung di situ? Dalilnya Banyak tidak? lewat dalil. Nabi Musa, dalil. Kayak yang percaya sama dalil aja ente, gimana sih? Baca di Gimana Sirah dalilnya? Nabawiyah mengenai soal Nabi Muhammad menghancurkan yang namanya berhala. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Nabi Musa menghancurkan berhala. Tiba-tiba datang Nabi Isa atau Yesus dijadikan berhala. Itu nubuatan di dalam hadis, itu ternyata benar. Nabi Isa akan turun yang kedua kali, tujuannya apa? Salah satunya adalah menghancurkan berhala. Mematahkan yang namanya salib. Itu betul, nubuatan itu. Ya. Jadi Yesus turun kedua Gitu kali ya. untuk mematahkan salib. Untuk apa Yesus matahkan salib? Mending aku aja Betul. matahkan salib itu. Gini nih, pengertian mematahkan salib di situ bukan dalam arti Yesus masuk ke dalam Apa Yesus gereja. capek-capek Kok untuk tertawa? mematahkan salib aku aja? Kok tertawa ente? Ente butuh jawaban tidak? Kalau ente butuh jawaban, kami jawab. Apa makna ketika Yesus mengatakan, ketika Yesus diutus yang kedua kali, turun yang kedua kali, beliau itu akan mematahkan yang namanya salib. Apakah Yesus akan masuk ke dalam gereja? Oh, bukan seperti itu. Masuk ke gereja, terus salib dipatah-patahin. Bukan seperti itu maknanya. Ketika semua orang Kristen tidak ada lagi yang masuk ke dalam gereja, itu tandanya Yesus atau Nabi Isa berhasil mematahkan yang namanya salib. Apakah tugas ketika Yesus mengatakan akan membunuh babi, Yesus berburu babi, Yesus datang ke peternakan membunuh babi? Bukan begitu maknanya. Di saat semua orang sudah tidak ada yang namanya makan daging babi, itu tandanya Nabi Isa alaihissalam berhasil mematahkan yang namanya babi, membunuh yang namanya babi. Begitu maknanya. Ya, ente ini gimana? Ente punya otak kok nggak dipakai ente itu. Ini kalau di sini ya ada penjualan otak, kayaknya otak ente paling laku di sini. Masih orsinil itu otak ente, masih diplastikin. Tidak mau berpikir di situ. Sementara di dalam kekristenan, ternyata Yesus itu bohong, dikatakan akan turun yang kedua kali. Yesus lumpuh. Di dalam Ibrani 10 nomor 12 itu jelas dikatakan Yesus tidak akan turun yang kedua kali. Ya. Ente baca coba. Ibrani 10 nomor 12. Yesus itu hanya duduk selama-lamanya di kursi roda. Tidak akan turun yang kedua kali. Hehe, mantap. Terima kasih Bang Juma dalilnya. Ya, sudah dipelajari itu semua. Loh, kenapa diam? Oke. Untuk apa Yesus turun membunuh babi? Untuk apa dibunuh babi? Mending aku yang bunuh. Hari kami potong babi. Untuk apa Yesus? Capek kali kalian surga turun untuk membunuh babi aja. Betul. Mending ambil senjata, tembak kepalanya, mati babi itu semuanya. Oh, bukan begitu. Kan maknanya tadi sudah dijelaskan. Babi itu kan hama. Jadi wajar kalau misalkan pembasmi hama itu adalah oten. Betul. Iya. Tadi kan Dewa sudah menjelaskan. Apa makna yang namanya membunuh babi? Di saat semua orang-orang tidak ada yang makan daging babi, itu tandanya Nabi Isa berhasil membunuh babi. Seperti itu maknanya. Gitu.